Ya, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat. Baik, kita lanjutkan kuliah pernafasan yang kedua. Nah, alat untuk mengukur ventilasi namanya spirometri. Itu spirometer ya. Spirometer alat untuk mengukur hanya ventilasi saja, yaitu mengukur volume statik dan volume dinamik. Apa itu volume statik dan apa volume dinamik? Ya. Volume statik adalah volume paru yang kita ukur tanpa melihat waktu. Jadi mau diukur selama 1 detik, 1 menit, 2 menit, nggak peduli. Jadi tidak memperhatikan waktu, itu volume statik. Sedangkan volume dinamik itu ada waktunya. Nanti kita lihat apa yang masuk volume statik dan apa volume dinamik. Ini volume statik ya. Ini gambarnya dulu. Jadi sini udah terbayang ya. Ini orang bernafas biasa. Kita sebut namanya volume. Kenapa? Ini berbentuk apa? Ini berbentuk gelombang ya, gelombang. Ini namanya gelombang itu bahasa Inggrisnya tide, maka sebut namanya volume tidal. Apa itu volume tidal? Jumlah udara yang bisa diinspirasi pada pernafasan biasa. Pada orang dewasa besarnya sekitar 500 ml. Ini volume tidal. Nah, sesudah orang nah, seorang inspirasi biasa sampai sini, orang masih bisa inspirasi maksimal. Ini inspirasi biasa sampai sini, masih bisa inspirasi maksimal sampai sini. Nah, ini namanya volume cadangan inspirasi. Apa itu volume cadangan inspirasi? Jumlah udara yang bisa dihirup maksimal setelah orang inspirasi biasa. Nah, sebaliknya ke bawah, ini inspirasi biasa sampai sini. Nah, setelah inspirasi biasa, kita masih bisa inspirasi lagi maksimal sampai sini. Nah, ini kita sebut namanya volume cadangan ekspirasi. Apa itu? Volume cadangan ekspirasi adalah jumlah udara yang bisa dikeluarkan maksimal setelah kita ekspirasi biasa. Nah, kemudian kalau kita bernafas maksimal sampai sini, udara dalam paru kita tidak habis. Ya. Udara dalam paru kita tidak habis. Kalau kita bernafas sampai sini, buktinya apa? Buktinya paru kita tidak kolaps. Ada udara yang tinggal. Namanya adalah volume residu. Namanya volume residu itu udara yang tinggal di dalam paru setelah kita ekspirasi maksimal. Jadi ini adalah volume residu. Ya. Udara yang tinggal dalam paru setelah kita bernafas maksimal, ekspirasi maksimal. Jadi kita punya 4 volume statik. Saya ulang di atas, volume cadangan inspirasi, volume tidal, volume cadangan ekspirasi, dan volume residu. Ada 4 volume. Nah, selain 4 volume, kita punya lagi volume yang lain, namanya beda, namanya kapasitas. Kapasitas pertama ini, ya, dari sini sampai ke atas semua. Ya, dari sini sampai ke atas semua. Apa ini? Ini namanya kapasitas inspirasi. Kapasitas inspirasi ini ya, kapasitas inspirasi. Kapasitas inspirasi adalah jumlah udara yang bisa dihirup maksimal setelah ekspirasi biasa. Setelah ekspirasi biasa, jumlah udara yang bisa dihirup maksimal ini namanya kapasitas inspirasi. Kemudian ada lagi namanya kapasitas residu fungsional. Oh, ini dia. Ini kapasitas residu fungsional. Apa itu kapasitas residu fungsional? Adalah jumlah udara yang ada di dalam paru pada akhir ekspirasi biasa. Akhir ekspirasi biasa, jumlah udara yang dalam paru ini semua namanya kapasitas residu fungsional. Yang ketiga, ini semua tahu ya, namanya kapasitas vital. Kapasitas vital. Apa itu kapasitas vital? Yaitu jumlah udara yang bisa dikeluarkan maksimal setelah kita inspirasi maksimal. Jadi kita inspirasi maksimal dulu, kemudian jumlah udara yang bisa kita keluarkan sampai habis ini namanya kapasitas vital. Dan terakhir adalah kapasitas paru total. Semuanya dari atas sampai ke sini. Apa itu kapasitas paru total? Adalah udara yang ada, jumlah udara yang ada dalam paru pada saat kita inspirasi maksimal. Kita inspirasi maksimal sampai sini, nah jumlah udara yang dalam paru kita semua ini namanya kapasitas paru total. Jadi kita punya 4 volume dan 4 kapasitas. Ini kita lihat di sini pada slide berikut. Ini 4 volume, volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan inspirasi, dan volume residu. 4 kapasitas, ini dia keterangannya, volume sebelum tadi saya sampaikan. Kemudian ini kapasitas, ada kapasitas inspirasi, kapasitas residu fungsional, kapasitas vital, dan kapasitas paru total. Jadi ada 4 kapasitas. Itu semua volume statik. Ingat, volume statik adalah volume yang diukur tanpa melihat waktu. Mau kapasitas vital mau dalam 2 detik, mau dalam 1 menit, mau setengah, enggak masalah. Karena tidak ada waktu. Nah, sesudah volume statik kita masih punya volume yang namanya volume dinamik. Bedanya, volume dinamik ini ada waktunya. Contohnya apa?
volume ekspresi paksa detik pertama. Ada waktunya kan, ada 1 detik, yaitu jumlah udara bisa dikeluarkan maksimal ya, pada 1 detik pertama pada waktu kita melakukan manuver kapasitas vital paksa. Apa itu kapasitas vital paksa? Itu udara bisa keluar maksimal, inspirasi maksimal dengan cara ditiup secepat-cepatnya, sekuat-kuatnya sampai habis. Jadi sama dengan kapasitas vital, tapi ini dilakukan cepat, ya, sekuat-kuatnya, secepat-cepat sampai habis. Nah, udara yang keluar 1 detik pertama kita sebut namanya volume inspirasi paksa detik pertama. Itu contoh volume dinamik pertama. Yang kedua contohnya maksimal voluntary ventilation. Apa itu? Udara yang bisa dikeluarkan ya secara maksimal dalam 1 menit kalau kita melakukan ekspirasi secara cepat dan dalam. Jadi hiperventilasi kita. Maka hiperventilasi, nah kita hitung berapa udara yang bisa dikeluarkan dalam 1 menit. Itu namanya maksimal voluntary ventilation. Jadi ada waktunya ya 1 menit. Jadi ada 2 volume dinamik. Ya. Nah ini contohnya volume ekspresi paksa detik pertama. Ya. Jadi orang, ini gambarnya, bayangkan yang di bawah itu paling bawah, ini maksimal sampai sini, kemudian ditiup secepat-cepatnya, sekuat-kuatnya. Ini waktunya, Pak. Ini waktunya di bawah, ini ada waktunya 1 detik, 2 detik, dan seterusnya. Kemudian dia melakukan ekspresi maksimal, ya, cepatnya. Nah, udara yang bisa dikeluarkan 1 detik, ini yang per 1 detik, ini waktu 1 detik ya, berapa jumlah volume ini, kita lihat sini, berapa volumenya. Nah, ini orang, kira-kira volume ini semuanya sampai kapasitas vital, di sini, ini kira-kira berapa ya, sekitar 1 detiknya, mungkin sekitar 80-90% dari total. Nah, orang ini juga, yang kedua, meniup juga, tapi agak lebih lambat. Kita lihat, volume ekspresi paksa detik pertamanya sekitar hanya 50% dari total. Dan orang ini paling lambat. Kita lihat berapa volume ekspresi paksa detik pertamanya sekitar 30% dari total ya. Ini totalnya semua ya, 30%. Jadi kita lihat sini kita bisa melihat berapa persentase atau jumlah volume ekspresi paksa detik pertama pada tiap-tiap orang. Nanti ini dipakai untuk menentukan kelainan. Nanti kita bicarakan pada perjalanan selanjutnya. Nah, tadi volume dinamik ada 2. Oke. Nah, apa kita bisa spirometri? Tentu saja pertama menilai paru seorang, apakah dia normal, dia ada gangguan restriksi, obstruksi atau campuran. Kemudian menilai manfaat pengobatan, terutama orang-orang yang klaim obstruksi. Maksud itu ada penyempitan nafas atau perlambatan aliran udara ekspirasi. Setelah diobati nanti lihat ada perbaikan atau tidak. Kita melihat nanti volume ekspirasi paksa detik pertamanya. Yang ketiga memantau perjalanan penyakit. Ya, orang-orang tertentu, seperti orang yang merokok, orang PPOK, orang asma, dipantau perjalanan penyakitnya bagaimana, volume ekspresi paksa detik pertamanya, kapasitas vitalnya, berapa turunnya per tahun. Selanjutnya menentukan prognosis. Sama-sama sakit PPOK misalnya, atau asma, tentu saja yang paru-parunya lebih rendah, prognosisnya lebih buruk. Dan yang lain untuk menentukan toleransi terhadap tindakan bedah. Nanti lebih lanjut kita akan bicarakan ini pada bab spirometri ya, pada kuliah pernafasan ketiga. Insya Allah pekan depan ini lebih rinci. Saya sekarang ini hanya membicarakan tentang berapa kelainan ventilasi. Apa kelainan ventilasi? Ya. Sebelum itu ya, tadi kita bicara tentang nilai prediksi. Apa itu nilai prediksi? Nilai prediksi adalah nilai acuan, nilai standar untuk menentukan apa orang itu normal atau tidak. Bagaimana caranya? Dibandingkan dengan orang normal itu saja. Nah, itu dilihat ya, tiap-tiap ras, tiap-tiap itu berbeda. Nah, kalau untuk Indonesia, alhamdulillah kita sudah punya nilai sendiri yang kita dapat waktu kita melakukan proyek mobil Indonesia pada tahun 1989, udah lama ya. Sebagian Anda nih yang PPDS belum pada lahir, saya kira 89 itu udah lahir ya. Nah, yang PPDS sekarang 9, 90, 30 tahun, mungkin yang lain 30 tahun udah ya. Tapi sebagian mungkin belum ada yang lahir semua sudah. Ya, waktu itu dilakukan di 2 universitas di UI dan di Erlangga. Jumlah subjek 6.000, 3.000 perempuan, 3.000 laki-laki. 3.000 di Jakarta, 3.000 di Surabaya. Jadi Jakarta ada 1.500 perempuan, 1.500 laki-laki. Begitu juga di Surabaya. Umur mulai 15 sampai 70 tahun. Yang diambil adalah anak sekolah untuk umur 15 sampai 18 tahun, SMP dan SMA. Kemudian pekerja pabrik, misalnya pabrik yang tidak berhubungan polusi ya, biasanya pabrik makanan. Kalau Jakarta kita pergi ke pabrik Indomaret, ke Kongguan, Roti, kemudian kita pergi ke Nestle, kita pergi ke Aqua, kita pergi Coca-Cola, dan kita juga pergi ke apa lagi ya, saya lupa. Oh,
coklat Cadbury. Nah, kemudian untuk yang di atas itu yang umur pensiun, kita pergi ke organisasi masyarakat ya, Kartika Eka Paksi ya, untuk mendapatkan sampelnya. Nah, hasilnya sudah ada ya, itu kita sebut namanya nilai prediksi, nilai acuan proyek pengembangan mobil Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Nah, kembali, nah ini alat sederhana namanya peak flow meter, dia hanya mengukur arus puncak ekspresi saja. Tidak, ini alat sederhana, mudah lakukan, tapi itu saja tidak secara rinci melihat. Kita bisa melihat ini ada gangguan paru, tapi kita nggak bisa membedakan obstruksi dan restriksi hanya dengan memakai alat ini. Dan tentu saja paling bagus kalau kita pakai secara seri. Salah satu gunanya untuk melegakan diagnosis paru kerja. Kita pinjamkan alatnya selama 2 pekan, nanti pekerjaannya meniup, sebelum bekerja sudah bekerja, nanti kita lihat kalau ada perbedaan, kita bisa naikkan diagnosis paru kerja. Ini contohnya misalnya. Juga pada orang asma juga kita bisa pakai. Waktu dia datang bagaimana, di IGD misalnya, diberikan obat, kemudian ditiup lagi, dan seterusnya. Ini sederhana, cara menunjuknya seperti ini. Ya. Ditiup, nanti ada angkanya, kita bisa lihat berapa, nanti dibandingkan dengan nilai prediksi. Ini, ya. Ini ditiup seperti ini, nanti kita lihat angkanya, nanti kita bandingkan. Nah, ini alat spirometri pada anak. Dan ini pada dewasa, nah ini pada waktu penemuan mobil ya, tahun 89 ya, lama sekali, nah ini anak SMP. Seragam biru ya. Ada anak SMP, ada SMA. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang apa sih gejala gangguan ventilasi? Gejala gangguan ventilasi ya semua tahu ya, batuk-batuk, batu berdahak bisa, ada rasa berat di dada, ada sesak napas karena ada bunyi mengi kalau ada obstruksi, penyempitan saluran nafas, atau ada gangguan aliran udara pernafasan. Sekarang kita bicarakan gangguan ventilasi satu persatu ya. Kok balik. Ya, jadi ada 2 gangguan ventilasi. Satu namanya restriksi. Apa itu restriksi? Gangguan pengembangan paru. Paru terganggu pengembangannya. Kalau paru terganggu pengembangannya, saja volumenya berkurang. Ya. Paru mulai dari biasa inspirasi maksimal supaya udara masuk. Nah, kalau pengembangan terganggu, maka jumlah udara masuk berkurang. Bagaimana kita tahu ada gangguan restriksi? Kita pakai parameternya adalah kapasitas vital. Dinyatakan tidak ada restriksi kalau kapasitas vital di atas 80% nilai prediksi. Jadi restriksi kalau kapasitas vitalnya kurang dari 80% nilai prediksi. Atau kalau ada beberapa alat spirometri tidak ada kapasitas vital, langsung kapasitas vital paksa kita bisa pakai juga sama. Pada orang normal harusnya kapasitas vital dan kapasitas vital paksa itu sama nilainya. Jadi kita bisa pakai kapasitas vital kurang 80% atau kapasitas vital paksa kurang 80%, tergantung spirometri mana yang kita pakai. Nah, kita katakan ringan, sedang berat kita mengacu ke gold. Ringan, kapasitas vitalnya antara 50-80%. Sedangkan sedang 30-50%, bukan gold. Berat kurang 30%, ini bukan gold, maaf saya. Gold itu untuk obstruksi ya. Di restriksi kita katakan kalau kapasitas vitalnya antara 50-80%, sedang 30-49%, berat kurang 30% dari nilai prediksi. Sedangkan restriksi kalau di kurang 80%, ya. Ya, jadi ini dari nilai prediksi. Itu restriksi. Nah, setelah kita lihat apa saja yang bisa menyebabkan restriksi. Ingat, restriksi adalah gangguan pengembangan paru. Ada sesuatu yang menyebabkan paru terganggu pengembangannya atau parunya berkurang volumenya. Bisa saja itu kalian di mana? Di paru. Ini yang sekarang lagi banyak terjadi pada COVID ya. Sering tadi ARDS kan, acute respiratory distress syndrome. Nah, paru seperti ini gambarannya. Kita lihat paru normal bersih udara. Warna udara apa? Hitam. Jadi makin banyak hitamnya makin bagus, makin sedikit hitamnya makin buruk. Jadi ini contoh ARDS. Warnanya putih semua seperti sini, berarti udara nggak masuk. Jadi udaranya di sini. Makanya volumenya akan berkurang sekali. Begitu untuk pasien yang ini sama. Yang udaranya segini berkurang sekali. Jadi contohnya ARDS. Masih ingat COVID banyak sekali pasien-pasien menjadi ARDS. Maka dia pasti akan sesak nafas karena volume parunya berkurang. Berkurang banyak, tergantung luasnya lesi. Pneumonia. Apa itu pneumonia? Radang di parenkim. Parenkim berisi infiltrat cairan, terlihat di sini, maka warnanya putih. Ya, berarti ada infeksi. Ini pneumonia. Makin luas pneumonia, tentunya volume paru berkurang, makin akan sesak nafas, karena dia akan restrisinya makin berat. Ini contoh pneumonia lobaris. Ya. Pneumonia lobaris khas ya, jadi warnanya hitam putih satu lobus, berarti kena satu lobus. Ini lobus mana ini? Ini kalau saya ini lobus. Ini lobus tengah.
kanan, ya, pneumonal baris, warnanya putih. Jadi volumenya berkurang. Tentu saja makin luas kelainannya, makin berat restriksinya. Kalau dia sedikit saja mungkin belum ada restriksi. Selanjutnya, edema paru. Nah, edema paru ada cairan di ruang interstisial dan juga di alveol. Kita lihat, ini khas edema paru ya, jadi gambaran kranialisasi dari atas sampai ke bawah. Cairan kita mengisi yang bawah, maka memang ke atas. Ini lebih jelasnya kranialisasi dan bilateral. Itu gambaran yang khas untuk edema paru. Ya. Gambarannya kiri dan kanan dan ada kranialisasi. Nah, pada edema paru tentu saja restriksi karena normal paru berisi udara, ini berisi cairan. Cairan merembes dari pembuluh kapiler yang ada di paru. Kemudian atektasis, kuncup paru. Ini kemudian kuncup ini lobus atas paru kanan. Ini kuncup. Volume paru akan berkurang pada atektasis. Atektasis, kuncupan. Kemudian selanjutnya fibrosis, ya fibrosis. Ini fibrosis ya, ini garis-garis fibrosis, ini juga ada fibrosis. Yang lain fibrosis, ya. Fibrosis, apapun penyebabnya. Banyak sekali penyakit yang menyebabkan fibrosis. Yang paling sering di Indonesia apa? Tuberkulosis. Selanjutnya apa? ILD. Ya. Kemudian ILD kan macam-macam. Ada pneumokoniosis juga masuk ILD. Ya, fibrosis, antara lain silikosis, asbestosis, kemudian juga fibrosis masif, ya, kemudian IPF, idiopathic pulmonary fibrosis, namanya saya fibrosis, sarkoidosis, dan banyak lagi penyakit. Fibrosis karena zat-zat toksik, karena obat-obatan, misalnya stostatik. Kita sering juga mendapatkan pasien diberikan stostatik, kemudian ada fibrosis parunya, atau karena radiasi, ya, fibrosis karena radiasi. Nah, jadi semua keadaan fibrosis, parunya kaku, maka volumenya berkurang. Ingat, parameter menyatakan restriksi kapasitas vital. Apa itu kapasitas vital? Jumlah udara bisa dikeluarkan maksimal setelah inspirasi maksimal. Kalau ada fibrosis, tentu dia tidak bisa inspirasi maksimal, maka akan berkurang volumenya, maka dia akan menjadi restriksi. Ini fibrosis. Selanjutnya, luluh paru. Kapan kita destroyed bahasa Inggrisnya? Kapan kita katakan luluh paru? Ada 3 sis. Ingat ya, luluh paru, luluh ada 3 sis. Ada atektasis, ada fibrosis, ada bronkiolitis. Atektasis menyebabkan restriksi, fibrosis menyebabkan restriksi. Maka dia akan menjadi restriksi. Ini contohnya, kalau satu lobus namanya destroyed lobe. Kalau satu paru namanya destroyed lung, luluh paru. Ini luluh lobus, lobus atas paru kanan, destroyed lobe ya. Ada fibrosis, ada atektasis. Nah, nggak jelas ada juga bronkiolitis pastinya. Ya. Dan kalau satu paru namanya luluh paru atau destroyed lung. Ya. Ada fibrosis, ada atektasis, dan ada bronkiolitis. Nah, ini kan menyebabkan restriksi tentu saja karena volumenya berkurang. Karena ini normal isinya udara, ini nggak berisi udara. Selanjutnya menyebabkan restriksi adalah abses paru. Abses paru ya. Ini gambar abses paru. Apa khasnya gambar abses paru? Ya, ada kavitas dan ada air fluid level. Ya, ada air fluid level. Jadi ada garis antara udara dan cairan. Jadi ada cairan di dalam kavitas. Ini abses paru. Abses paru. Ini juga menyebabkan restriksi. Tentunya kalau dia besar, kalau absesnya kecil mungkin masih normal. Tapi kalau dia besar, dia akan menyebabkan restriksi karena kapasitas vitalnya berkurang. Selanjutnya bula. Ini adalah bula. Ini bula. Apa itu bula? Bula adalah gelembung dalam paru, seperti balon. Sehingga kalau orang meniup manuver kapasitas vital, udaranya tidak akan keluar karena di seperti balon. Ini tetap ada di dalam. Ya, bula. Lebih jelas bula kalau kita lakukan pemeriksaan dengan CT scan. Nih contoh ya. Ini bula. Ini pasien saya ini. Ya. Ada bula kiri kanan. Ya. Di CT scan terlihat ya lebih dari separuh bula. Ya. Bula. Pasnya sesak sekali. Karena separuhnya tidak berfungsi. Ini berisi udara, tapi udaranya tidak bertukar. Waktu diinspirasi, udaranya tetap segini. Karena dia ada dalam satu kantong, itu namanya bula. Bula. Itu bula. Pasti menyebabkan dia restriksi, karena paru yang terdeteksi kalau kita melakukan kapasitas vital hanya paru yang tidak bulanya, yang di sini, yang di bawah. Nah, ini sedikit. Oke, baik. Selanjutnya, TB miliar. Nah, TB miliar banyak gambaran bisa dilihat ya. TB miliar ini lebih jelas. Nah, tentu saja ada lesi-lesi TB secara difus.
Nah, ini menyebabkan volume parunya berkurang, maka dia akan terrestriksi. Pasien dengan TB miliar. Selanjutnya tumor paru. Ya. Kenapa tumor paru menyebabkan restriksi? Karena ada SOL. SOL masih ingat, space occupied lesion. Ada lesi yang mengisi volume paru. Jadi ini hilang volumenya karena berisi tumor. Ya. Ini gambar foto lateral, tumornya ada di sini. Ini juga menyebabkan restriksi. Percaya kalau tumornya kecil, ya mungkin tidak restriksi. Kalau udah besar seperti ini, menyebabkan restriksi. Ini tumor pankos. Masih ingat tumor pankos? Tumor yang ada di lapangan atas paru. Tumor pankos. Juga restriksi karena luas, besar. Selanjutnya efusi pleura. Ya, ini efusi sebelah kanan. Ya. Ada lengkungan. Ya, kita kenal sebagai nama garis apa? Garis Ellis Dameso. Ya. Berarti ini separuh paru kanannya ya, berisi cairan di pleuranya, sehingga volume paru sini berkurang, menyebabkan restriksi. Ini efusi pleura yang lain, ya, di sebelah kiri. Garis Ellisnya kelihatan, tapi garis Ellis itu harusnya lengkung ya, dalam begini ini tidak terlihat betul lengkungnya. Garis Ellis itu karakter itu efusi pleura, ya, garis Ellis Dameso. Oke, baik, selanjutnya adalah ini yang tadi masih balik. Efusi pleura. Nah, ini pneumotoraks ya. Ini paru sebelah kanan lebih hitam ya, lebih banyak udara. Kenapa? Karena parunya kuncup. Ini parunya sini ya, kuncup. Paru kita terdiri dari jaring elastis. Jadi kalau dikuncup, dia langsung kecil seperti ini ya. Ini adalah pneumotoraks. Masih ingat bagaimana kita menegakkan diagnosis pneumotoraks? Pneumotoraks di kanan, maka paru kanan, dinding dada kanan akan lebih cembung. Sela iga melebar. Kemudian tidak bergerak, tertinggal dalam pernapasan, tidak simetris, asimetris. Pada ekspresi asimetris, kemudian sela iga melebar, lebih cembung, kemudian pada palpasi, fremetusnya melemah, karena sini udaranya tidak ikut bernapas, karena parunya sumber bunyinya di sini, kemudian paru perkusi dia hipersonor, pada auskultasi saluran napas hilang atau melemah. Itu secara fisik diagnostik. Kemudian selanjutnya, berarti kalau sudah melakukan pemeriksaan kapasitas kita hanya dari kiri saja. Kanannya tidak ada karena semuanya kolaps. Selanjutnya adalah hidropneumotoraks. Nah, ini juga sama kayak gula, jadi ada namanya air fluid level. Ini pneumotoraksnya, ini udara, cairan di dalam rongga torak. Ya. Maka namanya hidropneumotoraks, cairan dan udara. Ini juga menyebabkan restriksi karena seluruh paru kanannya tidak lagi berisi udara. Kemudian tumor pleura. Ingat tumor pleura namanya apa? Mesotelioma, ya, tumor pleura. Nah, ini juga menyebabkan restriksi. Terus saya kalau tumornya besar, ya, kalau tumornya kecil, ya tidak menyebabkan restriksi. Ingat, restriksi kalau kapasitas vitanya kurang 20% dari normal. Jadi 80% dari nilai normal. Kurang 20%. Kalau normal 100%, kurang 20% baru dia restriksi. Selanjutnya, fibrosis pleura. Kelihatan ya? Nih, pleuranya fibrosis. Bandingkan nih, tipis, nih, fibrosis, ya, tebal. Fibrosis pleura. Nah, ini juga menyebabkan restriksi. Kenapa? Karena disuruh nafas dalam nggak bisa, karena ini ada fibrosis, lengket pleuranya, antara visceral dan parietal. Normal kalau orang inspirasi dalam, visceral dan parietalnya bergerak, bergerak. Karena yang visceral kan ada di dinding dada. Visceral ada di bagian paru sebelah luar, sang parietal di dinding dada. Jadi pada orang bernafas dalam, parunya mengembang, ya, visceralnya sama parietalnya bergeser, seperti dua gas objek yang bergeser. Nah, tapi kalau ada fibrosis gini, dia lengket, nggak bisa bergerak, sehingga tidak bisa parunya mengembang, menjadi restriksi. Nama lain fibrosis pleura adalah Swarte, bahasa Belanda ya, atau kadang-kadang disebut juga orang pleuritis fibrinosa atau pleuritis Zika. Banyak sekali istilahnya pleuritis Zika, pleuritis fibrinosa, efusi pleura atau Swarte. Kalau efusi pleura namanya pleuritis exudativa. Jadi ada dua pleuritis exudativa, efusi pleura, pleuritis fibrinosa atau pleuritis Zika, atau Swarte adalah fibrosis pleura. Dua-duanya kerennya ada di pleura. Oke, selanjutnya, nah, hernia diafragma. Apa itu hernia diafragma? Foramen, sini ada namanya foramen Böchdal. Normalnya dia tertutup, tapi ini terbuka, maka usus akan masuk ke dalam. Atau kalau kita lihat foto toraknya ini ya, ini lambung ya, masih ada
makanan ya, lambung masuk ke dalam rongga torak. Maka volume toraknya berkurang karena ada usus masuk sini, lambung. Ya. Maka ini juga menyebabkan restriksi hernia diafragma. Oke, nah, ya normalnya sebelum kita lihat ya gambar sebelumnya ya, normalnya selalu diafragma, ini nggak bisa dilihat yang jelas. Nah, normal selalu diafragma kanan itu lebih tinggi dari diafragma kiri. Kenapa? Karena di kanan ada hati. Jadi normal diafragma kanan selalu lebih tinggi dari diafragma kiri. Biasanya lebih tinggi 1/3. Oke, nah coba dilihat sini ya. Di sini diafragma kirinya lebih tinggi dari kanan. Kenapa bisa demikian? Karena diafragma kirinya paralisis, lumpuh. Jadi dia nggak bergerak, menyebabkan ini volumenya nggak nambah. Karena pada keadaan normal, kalau kita inspirasi dalam, diafragma akan mendatar. Maka rongga torak akan menjadi lebih luas. Karena udaranya masuk, tambah volumenya. Ingat, kapasitas kita adalah udara bisa dikeluarkan maksimal setelah inspirasi maksimal. Jadi inspirasi maksimal dulu biar udara masuk. Nah kalau ada lumpuh diafragma, tentu saja udara nggak masuk banyak. Sehingga waktu dikeluarkan juga begitu. Maka dia akan restriksi. Oke, selanjutnya pectus excavatum. Ya, ini melesak ke dalam. Biasanya volumenya berkurang. Ya, kalau kita istilah berkurang. Sebaliknya pectus carinatum. Ya. Kalau pectus carinatum kalau seperti ini, maka volumenya mungkin nambah malah, nggak kurang. Kalau pectus excavatum terang, makin masuk ke dalam ya makin berkurang volumenya. Ini pectus excavatum. Selanjutnya skoliosis, ya skoliosis. Nah, skoliosis ini akan terorong di sini, volume sebelah sini berkurang. Atau selain tulang yang lain, kiposis, ya yang bungkuk, ya. Nah, makanya volume juga akan berkurang karena ada pembungkukan di sini. Pemendekkan vertebra. Kemudian fraktur iga. Kalau iganya fraktur, saja orang nggak bisa nafas dalam ya karena nyeri. Paruhnya ke itu sama iganya. Jadi dengan demikian waktu dikeluarkan juga akan sedikit karena tidak bisa inspirasi maksimal fraktur iga. Selanjutnya tumor mediastinum, prime mediastinum. Ini tumor mediastinum ya. Tumor mediastinum ini banyak sekali. Yang paling sering atau terkenal LT3 ya, limfoma, teratoma, timoma, dan tiroid. Itu semuanya ada di superior biasanya. Kemudian masih banyak tumor mediastinum yang lain. Ada tumor germinal, ya, ada seminoma, ada karsinoid dan lain-lain. Ya. Tapi yang sering kita dapatkan timoma, teratoma, limfoma, dan juga kadang-kadang tiroid. Oke, lanjut tumor mediastinum. Nah, kardiomegali ya, kalau jantungnya besar, maka volume paru akan berkurang. Ya, jantung besar, volume paru akan berkurang. Kapan kardiomegali terjadi? Banyak ya. Pada hipertensi, kardiomegali, pada edem paru, kadang kardiomegali, pada orang dengan gagal jantung, ya, kongestif juga bisa terdapat kardiomegali. Makanya terjadi restriksi. Dan kemudian ini bukan kardiomegali, ini efusi perikard. Ada cairan di perikardium. Ini juga menyebabkan kelihatan jantung besar, menyebabkan restriksi. Jadi kalau kita resume, ternyata restriksi bisa kelainan di paru. Udah terlihat sini ya, ada 4, ada 5, ada 8 kelainan di paru. Kemudian bisa juga kelainan di pleura. Kemudian bisa kelainan di mediastinum. Selanjutnya kelainan di tulang. Dan tadi tidak ada gambarnya, kelainan di otot. Ya, diafragma ada tadi gambar sebagiannya. Dan otot. Ya. Oke, pada asites, pada hamil, ya juga diafragma, otot. Jadi kalau Anda lihat, kelainan restriksi sebagian besar ada di luar paru, bukan di paru. Di paru hanya ada berapa banyak? Kita lihat tadi hanya ada 8. Tapi yang lebih banyak adalah di luar paru. Nah, bagaimana Anda sebagai dokter paru bisa membedakan? Nah, kalau orang datang mau bahas spirometri, misalkan restriksi sedang. Nah, Anda sebagai dokter bagaimana tahu ini kelainnya di paru atau luar paru? Yang paling mudah adalah dengan melakukan fototoraks. Kadang-kadang fototoraks, semua kelainan di paru terlihat. ARDS terlihat, atetasis, tumor paru, pneumonia, gula, kadang-kadang mangga susar, abses paru terlihat, edema paru lebih jelas, fibrosis apalagi terlihat ya.
Jadi artinya kalau orang membawa hasil fototorak normal, ada kelainan spirometri restriksi, apapun hasil restriksinya, mau ringan, mau sedang berat, itu pasti kelainannya bukan di paru, di luar paru. Bisa di pleura, bisa di mediastinum, bisa tulang, bisa diafragma atau otot, atau gabungan semuanya. Ya, bisa. Selama fototoraknya normal, berarti kelainannya restriksi bukan dari paru. Itu adalah restriksi, gangguan pengembangan paru. Saya ulang lagi, gangguan pengembangan paru, bagaimana tahunya? Diperiksa kapasitas vitalnya. Kalau kapasitas vital kurang dari 80% nilai prediksi, nilai acuan, kita sebut namanya restriksi. Tapi hati-hati dengan pemeriksaan restriksi. Kenapa demikian? Sayang saya lupa ambil contoh. Ini, kalau orang semula hasil spirometrinya 82%, kemudian berkurang 4%. Jadi menjadi berapa? 78%. Nah, kalau kita mengacu ke definisi, kapasitas vital kurang 8%, dia restriksi. Jadi dia kapasitas vitalnya 78%. Padahal dibandingkan nilai aslinya cuma kurang 4%, ya Anda menyatakan dia restriksi, seakan-akan dia ada kelainan. Ada kurangnya normal hanya 4%. Karena normalnya dia 80%, 24% jadi 78%. Ya, jadi harus hati-hati. Sebaliknya, ada orang kapasitas vitalnya besar, 110% misalnya. Kemudian berkurang seperempat, 25%. Berkurang 25%. Menjadi berapa? 110% kurang 25% menjadi 85%. Normal. Padahal sudah berkurang seperempatnya. Karena kita pakai acuan, kapasitas vital kurang dari 80%. Di 80% kita menganggap dia normal, padahal sudah berkurang 25%. Jadi harus hati-hati, harus dilihat. Ya. Jadi jangan disamaratakan. Jadi ada orang memang nilai aslinya sudah kecil atau nilai besar, jadi kita harus memperhatikan hal demikian. Baik, kita lanjutkan gangguan ventilasi kedua. Jadi ini resumenya, jadi gangguan ventilasi ada restriksi, ya, sebagian besar karena kelainan di luar paru. Bagaimana kita mengetahui, ini sudah saya jawab tadi ya, bahwa itu kelainan di luar paru atau di luar paru, kita lakukan fototoraks. Selama fototoraksnya normal, berarti restriksinya kelainan di luar paru. Ya, gangguan ventilasi kedua adalah obstruksi. Obstruksi bahasa Inggris artinya sumbatan, tapi kita tidak pakai istilah sumbatan untuk menyatakan definisi obstruksi. Kita pakai perlambatan aliran udara ekspirasi. Kenapa demikian? Nanti Anda lihat. Tidak semua kelainan obstruksi disebabkan oleh sumbatan. Maka istilahnya pakai bukan sumbatan, tapi hambatan aliran udara ekspirasi. Apa parameternya? Tadi kita udah bicara ya, ada namanya volume paksa. Volume ekspirasi paksa detik pertama. Jumlah udara yang bisa dikeluarkan dalam 1 detik pertama pada waktu kita melakukan manuver kapasitas vital paksa. Apa itu kapasitas vital paksa? Udara yang bisa dikeluarkan maksimal, setelah ekspirasi maksimal, secara cepat dan kuat. Nah, kalau perbandingan antara volume ekspirasi paksa detik pertama terhadap kapasitas vital paksa kurang dari 75%, kita sebut obstruksi. Ini untuk Indonesia, berdasarkan survei pneumobil Indonesia. Kalau Anda lihat pada GINA atau pada GOLD, GINA untuk asma, GOLD untuk PPOK, yang dipakai bukan 75%, tapi 70%. GINA dan memakai obstruksi PM1 per KPP kurang dari 70%. Tapi untuk Indonesia kita pakai 75% karena itu hasil penelitian kita dari pneumobil. Jangan heran, karena tiap negara bisa berbeda. Malah ada negara pakai nilainya kurang 80%. Kalau saya nggak salah itu Rumania. Dia pakai obstruksi kalau PM1 per KPP kurang 80% berdasarkan nilai dari survei mereka di negara mereka. Jadi tidak usah heran untuk Indonesia kita pakai 75%, GOLD dan GINA pakai 70%, biarkan saja. Oke. Nah, ini baru obstruksinya mengacu pada GOLD. Kalau dia ringan, PP1 di atas 80% sudah prediksi, kalau dia sedang antara 50 sampai 80%, kalau dia sedang berat antara 30 sampai 50%, kurang 30 adalah sangat berat. Ini mengacu pada GOLD. Oke, apa saja kalian obstruksi? Oh, ini gambarnya tadi sudah saya jelaskan ya. Ini gambarnya dibalik. Tadi kan mulai niupnya di bawah, kan di atas. Ini orang tarik nafas dalam. Ini waktu ya, 1 detik, 2 detik, ini tarik nafas dalam sampai di sini maksimal, kemudian tiup secepat-cepatnya, sekuat-kuatnya nih. Sampai habis, ini kapasitas vital. Nah, berapa keluar 1 detik? Inilah kita sebut namanya volume ekspirasi paksa detik pertama. Di sini kita lihat keluar 1 detiknya sekitar 4 liter, totalnya 5 liter, maka dia sekitar 80%. Nah, orang ini minumnya lebih lambat,
Maka dalam 1 detik keluarnya hanya sekitar segini. Kita lihat presentasinya hanya sekitar 40%. Yang ini 80% kan? Kenapa 80%? Karena ada 1 detik keluar 4 liter. Totalnya 5 liter. 4 per 5, 80%. Kalau yang ini keluarnya 1 detik sekitar 2 liter. Ya. Sedangkan 3 liter. Oh, 3 liter. 3 liter. Sedangkan totalnya 5 liter. 3 per 5, 60%. Nah, pertama kita bicara ini kita lebih detail ya, obstruksi banding resiksi. Kalau resiksi kan hanya pengam paru, nah Anda lihat kelainan paru mudah terlihat. Kalau dia warna putih pada foto torak itu kelainan parunya. Apakah dia abses, apakah dia atetasis, apakah dia fibrosis, tumor dan sebagainya. Nah untuk asma, untuk obstruksi agak berbeda. Kita akan jelaskan satu persatu ya. Tolong simak baik-baik. Pada asma, maka obstruksinya terjadi karena inflamasi konduk saluran nafas menyebabkan terjadi hiperaktivitas bronkos. Apa itu hiperaktivitas bronkos? Saluran nafasnya sensitif terhadap berbagai rangsangan. Rangsangan bisa macam-macam yang kita sebut sebagai faktor pencetus. Banyak sekali faktor pencetus. Tiap-tiap orang bisa berbeda dan tiap-tiap orang bisa spesifik buat dia. Nah, itu adalah bronkokonstriksi atau bronkospasme. Disebabkan oleh berbagai faktor pencetus, jadi terjadi obstruksi. Nah, kalau kita lihat gambarnya, ya, pada orang yang asma, ya, saluran nafasnya terjadi penyempitan, ya, penyempitan saluran nafas seperti ini, penyempit, bronkokonstriksi atau bronkospasme. Ini gambar yang lain. Nah, ini ya, ini saluran nafas yang normal, sebelah kiri. Nah, pada orang asma terjadi penyempitan bronkospasme, lebih menyempit, dan sekarang juga ada mukus, yang juga menyebabkan menambah obstruksi saluran nafas. Sampai serang asma, sering juga terjadi mukus, maka kalau mukusnya menutup semua, kita sebut namanya mukus plak, bisa terjadi namanya silent chest. Tidak lagi saluran nafas, karena semuanya tertutup total ya, pada keadaan asma yang berat. Disebut namanya silent chest, tidak ada lagi bunyinya. Ini keadaan yang mengancam jiwa. Nah, kalau kita lihat dengan bronkoskopi, ini saluran nafas yang normal, yang pada serangan asma terjadi obstruksi dan juga terjadi edema mukosa. Ini biasanya kalau obstruksinya serangannya sudah agak berlama-lama. Kalau serangannya baru, biasanya yang terjadi hanya bronkospasme saja. Makanya kalau pasien asma datang, walaupun serangannya berat, tapi baru saja terjadi, yang terjadi hanya bronkospasme. Obatnya hanya bronkolator. Diberikan inhalasi di IGD, dengan diberikan steroid nebulizer, nggak lama pasiennya pulang. Kalau tadi pasiennya menggap-menggap kayak orang udah mau mati. Tapi begitu diberikan inhalasi, karena yang terjadi hanya bronkospasme, dia baik, dia pulang. Tapi kalau serangan sudah berlarut-larut, sudah berapa jam atau sudah berapa hari, dia datang walaupun serangannya nggak berat, tidak akan bisa memberikan hasil yang bagus. Kenapa? Karena yang terjadi bukan hanya bronkospasme, tapi juga sudah terjadi edema mukosa. Edema mukosa tidak bisa diobati hanya dengan bronkolator. Harus diberikan antiinflamasi. Apa itu? Bisa diberikan steroid sistemik, apakah oral atau parenteral, atau bisa juga diberikan inhalasi steroid dosis tinggi. Maka pada serangan asma, jadi penting kita melakukan anamnesis di IGD. Kalau itu asma serangan, kapan serangannya? Kalau serangannya masih baru terjadi, ya, karena biasanya pasien asma itu tahu kapan dia serangan. Karena biasanya sebelum ada serangan dia masih baik-baik saja, tiba-tiba ada suatu keadaan, apakah karena dingin, apakah tiba-tiba dia menghirup gas tertentu, apakah tiba-tiba dia dapat stres, ya, timbul serangan bronkospasme. Kalau itu masih baru, hitungnya baru 1 atau 2 jam, nah biasanya belum terjadi edema mukosa. Makanya diberikan bronkolator, dia akan baik walaupun serangannya berat sekali, karena yang terjadi hanya bronkospasme, obatnya hanya bronkolator. Tapi kalau dalam anamnesis serangan sudah terjadi kemarin atau 2 hari, 3 hari yang lalu, walaupun obstruksinya tidak berat, jangan harap akan langsung baik dengan diberikan bronkolator. Kenapa? Karena sudah terjadi edema mukosa. Edema mukosa tidak bisa diatasi hanya dengan bronkolator, harus diberikan steroid. Apakah sistemik, oral atau parenteral, atau inhalasi dosis tinggi. Harap diingat. Maka itu sebabnya pasien-pasien ya yang datang dengan serangan asma, ya, serangan berat itu diberikan steroid karena kita takut sudah terjadi juga edema mukosa, inflamasinya sudah berat. Maka Anda lihat, Gina menaruh
kortikosteroid sistemik sebagai reliever. Kenapa? Karena pada edema mukosa obatnya satu-satunya yang bisa untuk mengatasinya dengan steroid sistemik atau inhalasi dosis tinggi, ya. Maka disebut sebagai reliever, bukan bronkolator, tapi untuk mengatasi edema mukosa ini supaya dia nanti bisa menjadi kempes sehingga obstruksinya atau penyempitan nafasnya berkurang, ya. Karena bronkolator tidak bisa mengatasi edema mukosa. Bronkolator hanya bisa mengatasi obstruksi karena bronkospasme atau bronkokonstriksi saja. Oke, selanjutnya bronkitis kronik. Ingat definisi bronkitis kronik? Kalau menurut ATS, American Thoracic Society, adalah batuk-batuk berdahak atau batuk produktif hampir setiap hari, minimal 3 bulan 6 tahun, sudah dialami 2 tahun berturut-turut. Kenapa kita pakai 3 bulan? Karena biasanya terjadi bronkitis kronik itu pada musim-musim tertentu, musim dingin biasanya. Musim dingin langsung 3 bulan. Mungkin 4 musim, 12 bulan bagi 4, 3 bulan. Jadi, kenapa harus 2 tahun? Karena bisa saja batuk-batuk kronik karena penyakit lain. Misalkan karena TB, itu bisa berbulan-bulan. Jadi harus 2 tahun berturut-turut supaya yakin bahwa itu betul karena obstruksinya karena inhalasi zat atau gas berbahaya, terutama asap rokok. Nah, apa yang terjadi? Pada iritasi yang bertahun-tahun, ya, berapa lama orang merokok menjadi bronkitis kronik? Biasanya sekitar 20 tahun. Ya. Orang merokok optimal biasanya setelah umur berapa? Umur 20 tahun, karena sudah mulai bekerja. Maka dengan demikian, bronkitis kronik biasanya terjadi setelah umur 40 tahun. 20 tahun dia baru mulai merokok, 20 tahun dia mengisap rokok, 40 tahun, rata-rata. Maka kalau Anda lihat di literatur, untuk pasien-pasien bronkitis kronik atau PPOK, kalau dia sudah obstruksi, maka pada orang umur di atas 40 tahun. Walaupun pada beberapa keadaan bisa orang lebih cepat menjadi bronkitis kronik atau PPOK, yaitu orang dengan defisiensi alfa-1 antitripsin. Tapi untuk Indonesia, penelitian dari Prof. Amin di Surabaya itu kecil sekali presentasi orang, prevalen orang dengan defisiensi alfa-1 antitripsin. Ya, kecil sekali. Tidak seperti di luar. Ya, jadi orang menjadi PPOK setelah umur 40 tahun, kan 20 tahun dia aktif merokok secara banyak. Sebelum itu dia merokoknya sedikit-sedikit karena belum bisa beli karena belum bekerja. Nah, merokoknya butuh waktu lama untuk jadi bronkitis kronik setelah 20 tahun. Maka menjadi PPOK setelah umur 40 tahun. Apa yang terjadi dengan iritasi yang kronik bertahun-tahun? Terjadi hipertrofi dan hiperplasi kelenjar submukosa. Menyebabkan hiperskresi mukus. Kemudian inflamasi, edema mukosa, saluran nafas. Kemudian juga ada hipertrofi otot polos bronkus dan fibrosis peribronkial. Itu tadi pada bronkitis kronik. Nah, apa betul terjadi hipertrofi dan hiperplasi menyebabkan submukosa yang menebal? Betul, sudah diteliti oleh Reid. Reid ini orang Prancis, ahli patologi anatomi. Dia buat indeks, namanya indeks Reid. Indeks Reid itu adalah membandingkan antara lapisan submukosa dengan lapisan keseluruhan. Nah, ya, dengan dinding bronkus ada lapis ini yang A, B, C dan D. Jadi yang ini mukosa ini dibandingkan dengan keseluruhan, ya. Itu disebut nama indeks Reid. Pada orang normal indeks Reid itu kurang dari 0,4. Sedangkan pada orang dengan bronkitis kronik itu lebih dari 0,5. Betul ada penebalan, ya. Pada orang bronkitis penebalan. Berbeda dengan asma, saluran nafas menyempit karena bronkospasme. Diberikan bronkolator, dia kembali. Makanya pada asma, obstruksinya bersifat reversible. Tapi pada orang bronkitis kronik, sudah terjadi hiperplasi. Apa itu hiperplasi? Selnya bertambah banyak. Sudah jadi hipertrofi. Apa hipertrofi? Selnya bertambah besar. Maka sel yang bertambah banyak, bertambah besar, tidak mungkin kembali normal. Maka pada orang bronkitis kronik, obstruksi yang terjadi bersifat irreversible, nggak pernah kembali. Kalaupun reversible hanya sebagian saja, tidak total. Nah, ini dia yang disebut tadi index Reid. Ini mana kursor saya? Oke, ini BD-nya ini C. Jadi membandingkan ini dengan total keseluruhan, itu indeks Reid. Oke, ini saluran nafas yang normal. Ini pada orang bronkitis kronik, jadi terdapat penebalan mukosa, submukosa, nebal, ya.
dan bersifat irreversible. Jadi obstruksi pada bronkitis kronik irreversible. Bagaimana kita tahu reversible atau tidak? Dengan diberikan bronkolator. Menurut Gold dan Gina, kalau sesudah diberikan bronkolator naik 12% dan ya bukan atau 200 ml disebut reversible. Tetapi kalau tidak naik 12%, kalau naiknya 12% tapi tidak 200 ml atau sebaliknya, naik lebih 200 ml tapi tidak 12%, maka dia tidak reversible. Ya, jadi pakai 12% dan 200 ml menyatakan dia reversible setelah diberikan bronkodilator. Nah, ini pada bronkitis kronik, ya kita lihat ini saluran nafasnya yang normal, ini yang menyempit karena ada penebalan mukosa, submukosa. Yang lain bersifat irreversible. Oke, yang kedua. Nah, ini perhatikan baik-baik ya, karena ini emfisema ini harus dimengerti oleh semua calon dokter paru. Bagaimana obstruksi tadi pada emfisema? Ada beberapa poin. Satu, terjadi namanya obstruksi relatif. Nanti akan saya jelaskan pada gambar. Yang kedua, terjadi elastic recall yang berkurang. Dan ketiga, terjadi hilang traksi radial. Nanti menyebabkan terjadi penutupan saluran nafas yang dini atau early airway closure. Kita bahas satu persatu. Obstruksi relatif. Apa itu obstruksi relatif? Anda lihat. Ini saluran nafas, ini alveol yang normal. Sebesar ini, ya. Ini saluran nafasnya. Jadi Anda lihat ini dibandingkan ini. Nah, pada orang emfisema ini agak mengecil sedikit, ya. Dan ini alveolnya membesar. Nanti kita akan jelaskan kenapa dia besar. Maka seakan-akan ini menyempit karena perbandingannya. Lihat ini dibandingkan ini, bandingkan dengan ini, ya, dibandingkan ini. Jadi jauh lebih kecil. Maka itu sebenarnya obstruksi relatif. Seakan-akan ada penyempitan. Seakan-akan ada bronkospasme, menyempit saluran nafasnya. Ya. Maka itu sebabnya kenapa obstruksi tidak disebut sumbatan, ya. Karena pada emfisema ini tidak ada sumbatan. Cuma saluran nafasnya ada melambat. Kenapa melambat? Nanti akan kita jelaskan. Ya. Jadi pada orang emfisema alveolnya membesar. Nanti akan kita jelaskan kenapa membesar. Ya. Ini membesar dibandingkan saluran nafasnya. Jadi terjadi namanya obstruksi relatif. Ini mekanisme pertama. Karena udara keluar melalui saluran nafas yang lebih kecil dibandingkan yang normal. Kenapa dia mengecil? Nanti juga kita akan jelaskan. Yang kedua, hilang elastic recoil. Kalau pada bronkitis kronik, kelainan terjadi pada bronkus. Karena iritasi kronik, terjadi hiperplasi, hipertrofi, dan hipersekresi. Pada emfisema, kelainan tidak terjadi di bronkus, tapi distal dari bronkulus terminal, yang kita sebut namanya zona respirasi, yaitu bronkiolus expiratori, ductus alveol, saccus alveol, dan alveol. Apa yang terjadi? Terjadi kerusakan, hilang sebagian jaringan. Karena zat-zat iritan, apakah asap rokok, asap kendaraan motor, asap kebakaran hutan, asap zat-zat tempat kerja, dia menyebabkan sebagai bahan yang merusak. Ya, jadi kita mengenal sistem protease dan enzim protease. Nah, enzim proteasenya tidak cukup untuk mengatasi protes atau kerusakan. Makanya sebagian jaringan paru menghilang. Karena jaringan paru menghilang, dia menjadi kurang. Ya. Jaringan paru kita terdiri dari jaringan elastin. Kalau dia banyak, maka elastisitasnya makin bagus. Tapi kalau dia berkurang, elastisitasnya berkurang. Jadi apa itu elastisitas? Gaya untuk kembali ke posisi semula. Jadi kalau karet Anda tarik, maka dikembali ke posisi semula karena ada daya elastisitas. Nah, kalau daya elastisitasnya sudah berkurang karena jumlah masanya berkurang, maka dia kurang elastisnya. Saya selalu mencontohkan balon. Balon yang baru ditiup, membesar, kita lepaskan, dia akan kembali dengan cepat ke bentuk semula. Kenapa? Karena elastisitasnya masih baik. Tapi kalau balon ditiup dan dibiarkan berhari-hari, 10 hari misalnya, kemudian kita buka, apa yang terjadi? Dia tidak keluar udara dengan cepat, lambat, dan tidak kembali ke besar semula, lebih besar. Kenapa? Karena sudah tidak elastis lagi, sudah lembek, sudah tidak elastis. Itu contoh elastisitas berkurang. Itu terjadi pada paru orang emfisema.
paru orang emfisema sudah tidak lagi elastis karena sebagiannya rusak hilang. Ini Anda lihat ya. Paru kita elastis, ingin menarik dia ke dalam. Sedangkan dinding toraks kita ini terdiri dari iga ya. Iga kita berbentuk apa? Berbentuk setengah lingkaran. Benda-benda yang berbentuk setengah lingkaran dia ingin lurus, yang bentuk setengah lingkaran melengkung ingin lurus. Iga kita juga ingin lurus. Jadi iga ingin keluar, menarik keluar. Sang paru ingin ke dalam. Maka terdapat keseimbangan. Pada orang normal terdapat keseimbangan antara iga yang ingin keluar dan paru yang ke dalam. Kalau paru yang ke dalamnya lebih kuat, apa contohnya? Pada fibrosis atau atektasis, apa terjadi? Iganya tertarik ke dalam. Maka Anda lihat pada pemeriksaan fisik pada orang atektasis dan fibrosis, misalkan di kiri, maka dinding dada kiri lebih cekung. Setelah iga menyempit, karena tarik ke dalamnya lebih kuat pada fibrosis dan atektasis. Sebaliknya, bila jaring paru ini lebih lembek, ya, elastisitanya berkurang pada emfisema, maka lebih kuat daya iga yang memegang keluar. Nah, lebih kuat ya. Apa yang terjadi? Kita lihat parunya lebih cembung, setelah iganya melebar. Ya, karena iganya keluar lebih kuat. Untuk lebih mudah lagi pada pneumotorak. Pneumotorak di kiri, apa yang terjadi? Pada paru kirinya, pada dinding dada kiri, hemitorak kiri lebih cembung. Kenapa lebih cembung? Karena iganya leluasa menarik keluar. Tidak ada lagi paru yang menarik ke dalam. Maka pada orang pneumotorak kiri, dada kiri lebih cembung, setelah iga kiri lebih melebar. Begitu parunya mengembang, apa terjadi? Dada kiri yang tadi cembung kembali normal. Setelah iga kembali ke bentuk semula. Jadi Anda ingat ya, kenapa dada kita ingin keluar? Karena iganya melengkung. Setiap barang melengkung ingin lurus. Nah, jadi pada waktu ada seimbang, terdapat keseimbangan antara paru yang menarik ke dalam dan iga yang menarik keluar. Nah, ini pada keadaan normal. Kalau ini berkurang, data ke dalamnya, misalkan pada emfisema, jadi seperti ini, lebih cembung, seragam lebih melebar, karena parunya kurang elastisitasnya. Sebaliknya pada fibrosis dan atektasis, daya menarik ke dalam lebih kuat, maka dinding dadanya akan lebih cekung, ya, lebih rendah. Ingat ya, ini hukum fisika. Jadi ini pada orang emfisema tadi elastik nekulnya berkurang. Kenapa berkurang? Karena sebagian parunya rusak, ya, distal dari bronkus terminal. Mulai dari bronkus respiratory, ductus alveolus sampai alveolus berkurang, sehingga masanya berkurang, elastisitasnya berkurang, daya tarik untuk dia menguncup kurang, ya. Sudah lembek. Ingat, ya, balon yang sudah ditiup berhari-hari lembek, ya, tidak lagi seperti balon yang baru ditiup karena elastisitasnya sudah berkurang. Oke, mekanisme yang ini hilang elastik recoil ya. Ini pada orang normal, Anda lihat. Nih, nah, pada orang yang emfisema, elastik recoilnya berkurang karena parunya juga terjadi penggabungan karena bagian rusak bergabung antara satu alveol dengan alveol lain, maka dia lebih besar. Ya, itu yang menerangkan tadi kenapa di sini kita lihat ya ininya membesar ya, karena ada alveol yang bergabung satu sama lain karena rusak dindingnya. Rusaknya bisa terjadi di dinding, bisa terjadi di yang lain. Nah ini ya, jadi pada orang emfisema dia lebih besar ya, karena ada bagian-bagian rusak ya. Ini kan alveol, ini berkurang alveolnya. Sehingga demikian elastisitas berkurang, maka aliran udaranya juga lebih kecil dibandingkan normal. Normal karena dia elastis mendorong keluar. Di sini elastisitas berkurang, maka daya untuk dia menguncupnya lebih kecil dibanding orang normal. Itu yang mekanisme kedua, ya. Elastik recoil yang berkurang, hilang karena jaring parunya berkurang. Nah ini yang normal ada daya ke dalam, ini berkurang, ya, lebih lembek, sehingga aliran yang dihasilkan juga berkurang. Aliran yang berkurang. Ini juga akan nanti kita menjelaskan ya selanjutnya. Ini elastik berkurang. Baik, mekanisme yang ketiga. Ya. Nah, itu sebabnya pada orang emfisema komplainnya besar. Kenapa? Karena volumenya besar. Masih ingat komplain perbandingan antara delta V per delta P. Diberikan tekanan tertentu, kalau volumenya bertambah besar, maka komplainnya besar. Nah, pada orang emfisema diberikan tekanan tertentu, dia besar ya. Ini pada orang muda normal seperti ini, makin tua paru kita makin berkurang elastisitasnya, maka pada orang tua komplainnya lebih besar pada orang muda. Nah ini pada orang emfisema lebih besar lagi karena parunya sudah lembek. Ya.
Ditekan sedikit saja volumenya bertambahnya banyak sekali. Karena paru orang emfisema itu besar, ya, karena elastisitasnya berkurang. Nah, ini ketiga, traks radial. Apa itu traks radial? Saluran nafas kita dicegah untuk tidak kolap karena ada jaringan-jaringan sekitarnya. Nih, namanya nih. Pada orang emfisema itu berkurang karena rusak, berkurang. Dengan demikian untuk menarik supaya saluran nafas itu membuka juga terganggu. Ini pada orang normal, ini namanya traks radial. Ini pada orang emfisema berkurang, jumlahnya berkurang karena rusak oleh zat-zat yang tadi bersifat merusak. Ya. Ingat reaksi antara protease dan antiprotease. Ya, di proteasenya lebih untuk menghancurkan, merusak jaringan ini lebih kuat, lebih banyak dibanding zat antiprotease. Antiprotease yang di paru kita adalah alfa-1 antitripsin. Ya. Nah, kalau itu pun normal, tapi yang masuknya lebih banyak, tentu dia nggak bisa mengatasi. Maka terjadi sini, rusak sebagian, berkurang. Maka traksinya berkurang. Maka saluran nafasnya nggak ada lagi yang menahan. Jadi dia sekarang kan kolaps. Nah, kolaps ya. Itu lebih jelas nih gambar berikutnya sama. Nah, ya, ini pada keadaan normal, ini berkurang, jadi dia ada kecenderungan untuk kolaps, menyempit. Nah, ini kan dinding alveolnya rusak sebagian, berkurang. Ya. Keadaan normal. Ini gambar yang lain. Nah, ini ya. Anda lihat seperti ini. Nah, ini nanti akan menjelaskan early airway closure. Ya. Jadi, pada orang normal ada gaya elastic recoil yang ke dalam. Nih, ya. Karena parunya kan mengembang, ya. Karena kita naik nafas dalam. Jadi kita nafas dalam, paru kita mengembang. Nah, waktu kita akan meniup, udara bisa keluar satu karena ada gaya elastisitas yang tadi paru mengembang ingin kembali. Ini pada orang normal segini. Pada emfisema gaya untuk kembalinya kurang karena elastic recoil-nya berkurang. Nah, kemudian ada tekanan dalam rongga torak yang mendorong keluar karena kita mau ekspirasi. Nah, tekanan ini ditambah elastic recoil ini akan mengeluarkan tekanan tertentu. Di sini juga demikian. Nah, yang kita lihat ya, pada orang normal, misalkan tekanan untuk elastic recoil-nya sebesar 10, sedangkan tekanan untuk menekan paru supaya menguncup itu sekitar 20, jadi totalnya 30. Maka di sini, di awal saluran nafas ini tekanan 30. Di luar itu 0, karena 30 ini dibandingkan yang udah luar tekanan barometer. Maka dia akan turun 30, 25, 20 dan seterusnya. Nah, pada titik 20 tertentu kan tekanan tadi di luar rongga torak ini akan menekan 20. Jadi pada titik tertentu ada tempat yang sama. Yang kita sebut namanya EPP, equal pressure point, titik tekanan di luar dan di dalam saluran nafas sama. Nah, di sebelah sini tekanan dalam lebih kurang, maka tekanan di dalam akan menekan saluran nafasnya. Tapi saluran nafas di sini tidak akan kuncup pada orang normal. Kenapa? Karena titik itu biasanya terjadi tempat yang ada tulang rawan. Tapi pada orang emfisema, elastic recoil-nya berkurang, jadi tekanannya tidak lagi 10, misalkan 5. Di luar 20, jadi di sini 25. Maka di sini tekanannya 25 dan seterusnya. Sehingga dengan demikian titik EPP-nya lebih ke arah distal, lebih ke proksimal, lebih ke arah alveol titik EPP-nya. Maka titik sudah itu jatuhnya di tempat tidak ada tulang rawan. Maka kalau ada tekanan di dalam, dia akan menyebabkan sini kolaps, yang kita sebut namanya early airway closure. Itu mekanisme terjadinya early airway closure, penutupan yang lebih dini pada waktu orang melakukan manuver ekspirasi paksa pada orang emfisema. Jadi pada orang emfisema, pada waktu melakukan manuver paksa, maka ada saluran nafas yang menyempit, sehingga udaranya terperangkap, ada namanya air trapping. Nah, nanti pada waktu menjelaskan tentang spirometri, saya akan jelaskan bagaimana cara menghitung air trapping pada orang emfisema atau pada orang PPOK. Ya, nanti kita jelaskan. Nah, jadi kembali, nah ini lebih jelas ya. Ini tekanan ya, pada orang 7 pada orang normal dan pada orang emfisema. Ya, oke, 7, 10. Ini tadi ya. Ini tekanan ada elastic recoil
ada tekanan dalam dinding dada yang ke sini, sehingga pada waktu titik EPP di sini jatuh di tulang rawan dia nggak mengucup. Tapi pada orang emfisema dia lebih masuk ke dalam, sehingga jatuhnya tempat tidak tulang rawan, maka terjadi penguncupan di sini. Kita sebut namanya early airway closure. Napas yang menutup lebih awal karena saluran nafasnya ya elastik rekulnya berkurang, sehingga daya untuk kembali ke sininya berkurang, tekanannya berkurang. Ya, jadi pada orang emfisema lebih besar ya terjadi early airway closure. Ini pada orang normal tidak terjadi, pada orang emfisema terjadi. Oke, selanjutnya, nah jadi emfisema ada bermacam-macam ya. Ada yang pansina, pokoknya pada prinsipnya semuanya lebih besar dari paru yang normal karena dia melebar. Tergantung di mana tempatnya dia melebar. Ada berbagai macam emfisema. Nah, kalau Anda lihat orang emfisema ya, dadanya seperti tong, barrel chest. Diameter anteroposterior sama panjang atau sama dengan diameter transversal. Dadanya membulat. Namanya dada tong atau barrel chest. Karena tadi ya, elastik rekulnya berkurang, sehingga iganya yang melengkung ingin keluar sehingga membulat seperti ini. Nah, kalau kita lihat kembali, ini orang normal, ini orang yang emfisema, elastik rekulnya berkurang. Kita lihat ya, daya untuk kembalinya kecil, sehingga volume udara keluar juga berkurang. Ini pada orang normal. Nah, pada orang emfisema, ya, semuanya membesar, volume residunya membesar, kapasitas paru totalnya membesar, ya, membesar pada orang emfisema dibandingkan orang normal. Jadi ini volume residu pada orang emfisema membesar, udara yang masuk dalam membesar. Kemudian juga ini total kapasitas paru total juga udara yang ada dalam paru pada saat inspirasi maksimal lebih besar dibanding orang normal. Nah, kita lihat ini orang normal, ini orang emfisema, ya, yang tadi, yang ringan. Ini orang emfisema yang berat. Nah, kita lihat dia daya untuk kembalinya lambat. Nah, jadi Anda lihat ini juga ada ini sekarang ada penyempitan relatif ya, karena ini besar jadi obstruksi relatif. Kemudian elastiknya berkurang, maka dia daya untuk kembalinya kurang. Kemudian belum traksinya berkurang, nanti terjadi namanya penyempitan atau early airway closure. Kita lihat orang bernafas ya. Ini orang normal kembali cepat, lebih lambat, ini paling lambat. Ini kembali cepat, normal, lebih lambat, ini paling lambat. Demikian ya. Nah, karena dia sudah lembek, karena sebagian jaringannya berkurang, elastik rekulnya berkurang. Ini gambaran normal, paru normal, emfisema. Apa khasnya? Ya, jantungnya seperti mengecil, seperti menggantung, seperti bandul jam, ya, atau seperti tetesan air mata, eye drop appearance atau tear drop appearance. Kemudian setelah iganya melebar, lebih jelas ya, setelah iga melebar. Bandingan ini. Kemudian diafragma mendatar, Ini gambaran emfisema ya. Jantung menggantung seperti pendulum, seperti tetesan air mata, diafragma mendatar, setelah iga melebar, emfisema. Kalau kita lihat CT scan-nya, nah ya, di diameter anterior posterior bersama dengan diameter kita, bulat, barrel chest, dada tong. Ini yang normal. Kemudian ininya berkurang ya, ini jaring-jaring paru berkurang. Dan kita lihat ada gambaran-gambaran bulat pada emfisema. Ini gambaran pada stage emfisema. Jelas saya kira tentang emfisema. Nah, kita lihat bedanya emfisema dengan bronkitis kronik. Pada bronkitis kronik, ya Anda lihat ini jaring parunya, ini terjadi penebalan. Pada emfisema berkurang, ya, berkurang jaringannya, jaringannya berkurang. Dibanding orang bronkitis kronik menebal, ya, ini berkurang elastisasinya berkurang. Ya, jadi kenapa ada obstruksinya? Aliran udaranya lambat. Maka obstruksi adalah perlambatan aliran udara karena elastiknya berkurang, karena ada obstruksi relatif, ada traksi radial yang berkurang. Oke, selanjutnya bronkiektasis. Apa itu bronkiektasis?
Bronkitis klinis bronkus, yaitu pelebaran abnormal bronkus. Kenapa terjadi obstruksi pada bronkiektasis? Jadi obstruksi karena aliran darahnya menjadi aliran darah yang turbulen, karena tidak lagi laminar, itu normal ya, aliran darah yang turbulen. Karena ektasis mukus, kalau bronkiektasis ada dua, ada yang wet bronkiektasis, ada dry bronkiektasis. Pada dua-duanya terdapat obstruksi. Pada yang wet, kapan wet? Kalau dia ada di bawah, karena cairan mengisi bagian bawah. Jadi kalau bronkiektasis di bawah, biasanya dia basah, banyak dahak, wet bronkiektasis. Tapi kalau bronkiektasisnya di atas, misalkan pada bekas TB, biasanya dia bronkiektasisnya dry kering. Ya. Kedua-duanya menyebabkan obstruksi. Nah ini bronkiektasis ya. Gambaran cincin-cincin yang bronkiektasis jelas ya, gambar ektasis, ya. Gambar ektasis, bronkiektasis. Oke, seperti sarang lebah. Honeycomb appearance, sarang lebah. Ya, gambaran bronkiektasis sarang lebah. Bulat-bulat. Lebih jelas kalau kita lihat dengan CT scan. Ya. Ini ada bronkiektasis di bawah. Ya. Ada bronkiektasis di bawah. Nah, ini CT scan-nya dilihat. Nah, kelihatan ya. Bronkiektasis. Nah, ini yang karena dia ada di bawah, maka dia wet, banyak dahak, banyak mukus ya, karena dia di bawah bronkiektasis. Nah, kemudian yang juga bisa menyebabkan tumor saluran nafas. Ya, tumor ada saluran nafas. Nah, ini betul-betul penyempitan ya. Tumor saluran nafas penyempit atau tumor yang menekan saluran nafas. Ya, bisa saluran nafas itu dia menekan saluran nafas sehingga juga terjadi penyempitan. Ya. Ini tumor yang saluran nafas menekan saluran nafas menyebabkan penyempitan. Ini contohnya ya, itu tumor saluran nafas menyempit ya. Ini tumor saluran nafas menyempit, tumor bronkus. Nah, jadi dengan demikian tumor paru bisa restriksi karena besarnya, bisa juga obstruksi karena menekan saluran nafas ya. Tumor paru itu bisa restriksi karena besarnya, mengurangi volume paru, bisa juga dia obstruksi menekan saluran nafas ya, menekan saluran nafas ya, bisa. Ya, obstruksinya bisa terjadi pada tumor paru. Tentu saja pada yang menekan saluran nafas dia menyebabkan terjadi penyempitan saluran nafas. Nah, ini tumor ya, saluran nafas, ini dia nafas. Kalau kita lihat gambar bronkoskopinya, nah ini dia tumornya. Menyebabkan penyempitan. Selanjutnya bisa juga benda asing. Benda asing masuk ke saluran nafas. Nih benda asing ya. Itu menyebabkan penyempitan. Benda asing. Ya. Jadi dengan demikian Anda lihat obstruksi pada asma bronkial karena bronkospasme, pada penyakit paru obstruksi kronik, kita PPOK atau emfisema, ya. Pada bronkitis kronik adalah penebalan, hipertrofi, dan hipersekresi submukosa menebal bersifat irreversibel. Pada emfisema rusak atau hilang sebagian jaring elastisnya, jadi elastisnya berkurang menjadi emfisema. Nah, pada bronkiektasis ya tidak ada penyumbatan tapi melebaran, nah terjadi ada udara yang turbulen juga menyebabkan perlambatan. Kemudian pada tumor baik itu saluran nafas maupun menekan saluran nafas menyebabkan obstruksi, betul-betul obstruksi ini, dan pada benda asing juga betul-betul obstruksi atau penyempitan. Nah, jadi Anda lihat berbeda dengan restriksi, obstruksi terjadi pada saluran nafas. Jadi buat kita dokter paru, obstruksi ini lebih penting karena betul-betul terjadi di paru, artinya di organ saluran nafas. Berbeda dengan restriksi, lebih banyak terjadi di luar paru, di mediastinum, di diafragma, di tulang, otot, atau di pleura. Nah, sebagai kesimpulan, volume paru terdiri dari volume statik, tidak memperhatikan waktu, dan volume dinamik ada waktunya, contohnya volume ekspansi fase detik pertama, atau maksimal volume dari ventilation. Kemudian kelainan ventilasi yaitu restriksi dan obstruksi. Restriksi parameter adalah kapasitas vital kurang dari 80% nilai prediksi, sedangkan obstruksi terjadi, ya, restriksi bisa terjadi banyak ya, pada paru dan luar paru. Sedangkan obstruksi kalau volume ekspansi paksa detik pertama dibandingkan kapasitas vital kurang dari 75%. Untuk Indonesia kita pakai 75%. Gold dan Jina makanya 70%. Kemudian obstruksi ini ya terjadi karena semua kelainan saluran nafas. Bisa karena asma bronkial, bronkitis kronik, emfisema, bronkiektasis, tumor saluran nafas, tumor menekan saluran nafas, dan benda asing. Ya. Pengukurannya dengan spirometer. Saya kira itu kuliah kita untuk malam ini. Terbuka kesempatan untuk tanya jawab. Silakan. Ya, terima kasih Prof atas penjelasannya.
Ini ada beberapa pertanyaan melalui chat. Salah satunya adalah dari dokter, aduh chatnya mana tadi? Dari dokter Alfian lagi. Oh ya, Ya, Alfian ini Pelang. jadi, oh ada absensinya ya. Sebentar. Mohon penjelasan faal paru pada pasien preoperatif. Nomor 2, data pneumobile 1989 apakah masih bisa dipakai sementara semua alat spirometri yang mencantumkan pneumobile tidak semua, sementara tidak semua alat spirometri yang mencantumkan pneumobile dalam nilai standarnya. Apakah perlu kita hitung manual persen prediksinya dengan pneumobile atau kita bisa hitung nilai standar yang lain? Nilai standar mana yang kita pakai? Nomor 3 adalah pasien dengan hasil faal paru restriksi, apakah harus dilakukan TLC? Mohon penjelasan tentang body plethysmograph dan CPET, cardiopulmonary exercise test. Ya, kita jawab satu-satu ya. Yang pertama tadi apa ya, lupa. Pertama tadi ini Prof, preoperatif. Oh ya, oke. Saya tidak hafal angka-angkanya Dr. Alfian, nanti saya cari, nanti saya jawab pada kesempatan berikut ya. Oke, preoperatif. Karena ada angka-angkanya tentu. Kalau di operasinya mengangkat paru bagaimana, kalau operasinya untuk tidak restriksi paru ada angka-angkanya. Ya, jadi itu sudah ada kita buat. Ya. Yang kedua, pneumobil. Ya, kita harus tetap pakai pneumobil, karena itu penelitian kita harus pakai, masih berlaku ya. Jadi gini, pada waktu pertama saya datang ke persahabatan tahun 83 itu kita punya alat namanya Gold buatan Belanda. Jadi parameter dipakai sesuai dengan yang ada di alat, pakai parameter Belanda. Apa akibatnya? Semua orang Indonesia restriksi. Karena yang pakai adalah standar orang Belanda. Kemudian Dr. Alwi, nama panjang saya lupa, yang ada di Sumatera Selatan, melakukan penelitian. Ternyata nilai untuk orang Indonesia itu 70% dari orang Belanda. Maka itu sebabnya semuanya restriksi. Kalau orang Belanda 100%, kita jatuhin 70% karena nilai kita lebih rendah. Maka restriksi. Kemudian pada 83 saya bawa nilai prediksi dari Hiroshima. Hiroshima kan orang Jepang kan mirip orang Indonesia. Kita pakai. Nah, sementara kita pakai itu. Nah, kemudian baru pneumobil, waktu pneumobil sudah hasil, ternyata nilai Hiroshima juga lebih tinggi daripada pneumobil. Jadi makanya kita harus pakai punya kita. Kalau mau lakukan penelitian ulang, boleh lakukan lagi, tapi tetap untuk orang Indonesia. Nah, memang kita sudah berusaha memasukkan nilai prediksi itu pada beberapa alat. Jadi kita punya alat namanya KDD, udah kita beli, nah kita masukkan nilai prediksi. Jadi saya pernah menghubungi beberapa perusahaan alat spirometri, dia boleh kita masukkan, tapi diminta 1.000, ya. NDD. Oh, NDD. KDD itu Jepang ya. Telkom Jepang, NDD ya. Jadi kalau Anda beli NDD itu dimasukkan nilai pneumobil otomatis ya. Jadi ada beberapa perusahaan kita hubungi, katanya kalau alat mau beli, kalau bisa pesan untuk 1.000 alat, kita masukkan nilai prediksinya. Kan ada itunya juga ya. Jadi kita belum sanggup untuk membeli 1.000 spirometri karena dokter paru aja baru 1.000, belum tentu semua bisa beli ya. Ya kita juga nggak punya duit. Kalau punya duit kita beli itu 1.000, nanti kita jual lagi. Kayak begitu jawabannya. Jadi sementara Anda bisa hitung ya, pakai kita di Jakarta juga pakai hitung, tapi sudah ada, kalau saya tidak salah sudah ada nilai prediksi itu di Play Store. Lihat aja nilai prediksi pneumobil. Jadi itu bisa di-download. Jadi nanti tinggal masuk datanya di keluar otomatis ya. Ya, ada di Play Store nilai pneumobil, nilai prediksinya. Jadi nggak usah dihitung ya. Sama ini juga persahabatan kita hitung. Tapi sekarang udah ada di Play Store, itu bisa dilihat. Tuh, yang ketiga jawabannya. Keempat, yang body plethysmograph itu perlu kuliah khusus ya. Pada saat ini saya tidak menyiapkan slide-nya dan lain-lainnya. Nanti saya pada waktu kan masih ada berapa kuliah lagi ya, akan saya jelaskan ya. Mudah-mudahan juga tentang CPX. Ya. Janjilah, Dr. Alfian, mudah-mudahan nanti saya bisa jelaskan. Iya. Selanjutnya, sebetulnya bukan promo ya, Prof, tapi ya. NDP itu ada yang handheld. Ya. Ada yang juga kecil seperti komputer zaman dulu, portable, yang sudah lengkap dengan DLCO. Betul. Jadi dan itu cukup tahan banting juga, mungkin di institusi pendidikan bisa di. Ya, kita juga waktu ada penelitian biomas tadi tentang PPOK, itu kita ke kampung-kampung itu juga punya nyanyi EDD pakai spirometri. Nah, itu juga sudah rekomendasi oleh ATS dan IRS. Jadi walaupun alatnya kecil, tapi bisa. Jadi kalau mau beli pakai NDD ya, dan itu dimasukkan nilai
penemu mobil karena kita janji setiap yang beli orang Indonesia beli itu harus masuk nilai penemu mobil NDD. Ya, bukan promo, cuman karena kita Ya, pakai karena promo. itu aslinya bagus dan kita juga merekomendasikan. Jadi kalau saya sudah dibeli di Aceh, sudah di beberapa tempat ya. Kalau ada juga yang dokter paru baru lulus, ya kita rekomendasikan beli NDD yang sederhana juga ada, yang portable kecil, ya kira-kira sebesar kecil lah ya, sebesar sedikit dari voltmeter. Nah itu, tapi dia sudah computerized. Ya, ini dari Dokter Basti Handoko. Terima kasih Prof, semoga sehat selalu. Izin bertanya bagaimana membedakan edema paru dan ARDS pada fototoraks? Kalau edema paru kan terlihat ada kranialisasi ke atas biasanya. Kalau ARDS biasanya bukan selain itu juga ada gambaran lebih padat ya. Tadi kan udah lihat gambar ARDS ya. Kalau ada yang baru mungkin seperti edema paru tapi lebih padat lagi nanti pada ARDS ya ada gambaran seperti ya kadang bisa juga terjadi pada ARDS itu kan dasarnya biasanya pneumonia. Jadi gambar seperti pneumonia. Jadi ada konsolidasi. Sampai edema paru kan nggak ada konsolidasi sama cairan. Jadi gambarannya tidak padat seperti begitu. Jadi gambaran seperti bayangan kemudian yang ada kranisasi pakai ke atas. Sampai pada ARDS itu biasanya ada pneumonia. Jadi ada gambar yang lebih padat seperti tadi Anda lihat pada slide pertama. Ya, pertanyaan selanjutnya Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasien dari Dr. Afan, pasien emfisema dan bronkitis kronik dengan faal paru obstruksi, VEP1 per KVP kurang dari 75% dan irreversible, bukankah didiagnosis PPOK? Terima kasih. Bagaimana ulang? Pasien VEP1 per KVP kurang 75% berarti ada obstruksi, kemudian? Kurang dari 75%. Ya, berarti ada obstruksi, ya. Bukankah didiagnosis PPOK? Oh ya. Nah, ya untuk PPOK karena kita tetap mengacu pada goal, jadi kita pakainya 70%. Jadi artinya obstruksinya lebih jelas. Ya memang kita menyatakan obstruksi itu kurang 75%. Tapi untuk PPOK khusus kita pakai nilai goal ya secara internasional 70%. Dan itu artinya supaya betul-betul obstruksinya udah pasti sudah lebih jelas, sudah menetap. Maka kita pakai 70%. Mungkin antara 70-70% itu mungkin masih sebagian reversible kalau berikan bronchodilator dan sebagainya. Tapi udah 70% pasti di bawah 70% itu udah pasti dia tidak reversible. So kalau 70% obstruksinya masih ada obstruksi, mungkin ada bronchodilator dia akan membaik sedikit, dia enggak di atas 75%. Misalnya dia baru 75%, Anda berikan bronchodilator misalnya jadi 75%, itu kan menjadi normal jadinya kan. Tapi kalau udah 70% untuk mencapai 70% terlalu jauh, maka kita pakai 70% untuk menyatakan dia pasti dia obstruksinya sudah irreversible. Demikian ya. Maka 70% kan sudah jauh dari nilai batas kita untuk menyatakan obstruksi. Kita penemu mobil Indonesia mengatakan obstruksi 75%. Kalau di 74% diberikan bronchodilator mungkin masih naik 75%, jadi masih reversible. Tapi 70% sudah terlalu jauh. Maka itu sebabnya untuk PPOK kita pakai nilainya mengikuti goal 70%. Dan juga selamat malam Prof. Spirometer, maaf, ini ada sebelumnya. Assalamualaikum Prof. Novi dari Untia, semoga sehat selalu. Amin. Amin. Bagaimana menurut Prof mengenai penelitian tentang spirometri pada pasien pasca COVID di masa pandemi dengan cut-off point 30 hari sesuai SPO? Sepertinya sudah ya Prof ya, Dr. Prof Ratna. Dan ya, ini bagus nih. Ya, boleh dilakukan beberapa tempat supaya dapat nilai yang lebih multicenter ya. Karena pasca COVID ini kan ada yang fibrosis ya, ada yang masih normal. Jadi bagusnya sih kita punya data sebelum, tapi kalau tidak ya setidaknya dengan lakukan itu nanti kelihatan berapa yang menjadi restriksi, berapa yang ada gangguan kita bisa dapatkan. Jadi Anda boleh kumpulkan masing-masing. Kita sekarang yang mendengar kalau nggak salah ada berapa 11 center ya. Jadi masing-masing lakukan untuk PPDS, bisa dipakai untuk tesis, nanti dikumpulkan bersama jadi seperti multi center. Terdapat nilai untuk Indonesia nanti buat penelitian bersama. Oke, dari Dr. Devi Triana, selamat malam Prof. Spirometer yang portable dibandingkan spirometer Collins, lebih baik yang mana nggih dan apa kekurangan? Iya. Spirometer Collins. Ya, Collins masih ingat itu spirometer pertama dibuat orang, lalu Collins dia masih pakai air. Jadi memang volumenya volume betul.
Sedangkan yang fotometer yang kita pakai sekarang ini kan tidak pakai yang air, kita pakai dengan melakukan pakai sensor, jadi udah elektronik, jadi tidak betul-betul volume biasa, jadi berdasarkan kecepatan perubahan itu. Jadi pasti yang paling akurat itu Colin. Tapi orang sudah membuat demikian rupa speedometer sekarang itu dibandingkan Colin sudah artinya kemungkinan melesetnya kecil sekali karena sudah dibuat demikian rupa. Kan alat elektronik sekarang udah canggih sekali, jadi mereka udah buat demikian rupa. Jadi artinya tidak pakai Colin pun, Colin kan tidak bisa bawa kemana-mana, nanti tumpah besar alatnya. Dan kemudian juga ada airnya, kalau airnya kurang dan tidak akurat dan sebagainya, harus pakai lime untuk CaCO3 untuk menghitungkan uap air. Kalau kan nanti dia basah, jadi pemeliharaannya juga agak susah ya. Saya waktu Jepang masih pakai yang Colin itu, jadi harus setiap sebentar kita kasih CaCO3 itu apa, kalsium karbonat ya, supaya untuk menyesap airnya. Kalau nanti dia basah itu akan mengganggu dan lain-lain ya. Nah, sekarang kan udah punya yang portable, kita nggak perlu kalibrasi ya. Nanti kita akan lebih jelas nanti, mudah-mudahan pekan depan itu kuliah transferometri ya. Nanti Anda bisa tanya yang lebih lengkap transferometri. Jadi itu lebih akurasinya udah sama sekarang. Asal yang penting dia dikalibrasi. Dia nggak bagus kalau tidak dikalibrasi ya. Kalau dia kalibrasi udah sama. Karena orang untuk membuatnya kan udah buat standar. Jadi dibandingkan dengan yang aslinya Colin, sehingga dia bisa tetap akurat asal dikalibrasi. Ya, Prof, ini kalau kita lihat, terima kasih Prof untuk ilmunya dari Dr. Santi dari PDPI. Assalamualaikum Prof, izin bertanya bagaimana arti klinis dari air trapping, nilai air trapping. Terima kasih. Oke, ya, air trapping adalah udara yang tidak ikut berventilasi, terperangkap. Jadi arti klinisnya makin besar air trappingnya makin tidak bagus karena kan dia tidak berventilasi, jadi tidak terjadi pertukaran gas. Dengan demikian kan CO2 akan tetap ada dalam, O2-nya tetap rendah. Jadi artinya di alveolar itu terdapat keadaan yang CO2-nya tinggi, O2-nya rendah. Dan itu tentu tidak bagus. Menyebabkan nanti terjadi gangguan hipoksemia atau hiperkapnia di dalam. Maka orang-orang PPOK, makin berat PPOK-nya, maka dia hipoksemia dan hiperkapnia. Kok bisa hipoksemia hiperkapnia? Itu menerangkan karena udaranya terperangkap, air trapping. Tidak ikut dia bertukar, berventilasi. Karena begitu dia mau keluar, sebagian udara tetap di dalam. Nah, udara di dalam itu kan berasal dari kapiler yang tinggi CO2-nya, rendah O2-nya. Maka orang PPOK dia tetap hipoksemia dan hiperkapnia. Karena air trappingnya banyak, makin banyak air trappingnya dia makin hipoksemia dan makin hiperkapnia. Itu arti klinisnya air trapping. Kalau dia sedikit ya nggak masalah. Jadi sedikit sekali itu bisa diencerkan dengan udara luar. Tapi kalau air trapping dan air udara terperangkapnya makin banyak, ya tentu makin banyak udara tadi tidak diganti dengan udara di luar. Kalau udara luar kaya dengan oksigen, miskin kecil CO2-nya. Jadi kalau itu masuk semua ke dalam paru, maka paru kita akan kaya dengan oksigen, tinggi kadar oksigennya, rendah kadar CO2-nya. Kadar CO2-nya sama dengan kadar CO2 dalam pembuluh darah. Karena difusi CO2 kan 20 kali lebih bagus dari difusi. Nanti akan saya jelaskan pada kuliah berikutnya pada difusinya oksigen. Ya. Maka kalau orangnya makin banyak air trapping-nya, seperti kata tadi, udara yang berada di dalam alveol itu kan berasal dari udara yang dalam pembuluh darah. CO2-nya tinggi, O2-nya rendah, maka itu sebabnya kita harus nafas dalam supaya udara masuk dan CO2-nya yang ada di dalam dikeluarkan, O2-nya masuk. Tapi kalau ada air trapping, kan O2-nya nggak bisa masuk, CO2-nya nggak bisa keluar. Ya, jadi konsekuensinya hipoksemia dan hiperkapnia. Oke, dari Dr. Ungki, Prof. Ya. Mohon berikutnya ada kuliah body plate dan CPX. Insya Allah nanti saya itu ya. Oke, baik. Soalnya rencana saya kuliah pekan depan tentang pemeriksaan spirometri, bagaimana pemeriksaannya, syarat, indikasi, dan bagaimana menilai hasilnya. Terus sudah itu nanti kuliah tentang AaDO2, terapi oksigen, kemudian yang lain-lain. Nah, nanti kalau perlu ya ditambah satu kuliah lagi. Rencananya kan cuma 4 ya. Ini 2, yang kedua nih, ketiga 4 ya. Kalau perlu nanti sampai ke-5 tanya sama sekretaris kolegium tercita. Ya, Prof.
Ini selamat malam Prof. Mohon izin bertanya, apakah spirometri insentif masih digunakan pada tata laksana pasca bedah toraks? Ya. Spirometri insentif itu bukan spirometri ya, itu alat bagaimana ya mungkin disebut spirometri karena kita niup ya. Jadi itu gunanya kita meniup itu untuk supaya paru kita mengembang. Jadi orang-orang pasca dioperasi, jadi mungkin ada paru-paru yang masih tidak mengembang, mungkin karena selama operasi kan dia pakai anestesi, jadi mungkin dan lagi parunya diam kan karena lagi dioperasi kan ventilasinya kan pakai ventilasi buatan dari luar. Jadi ada arteriostasis, jadi tidak mengembang, begitu juga pergerakannya berkurang, maka disuruh dia meniup pada alat yang kita sebut namanya spirometri insentif. Gunanya supaya parunya yang tadinya kuncup karena ada arteriostasis pada waktu dia dilakukan operasi itu buka. Jadi gitu atau parunya juga menjadi lebih kaku selama dia ada prosedur operasinya. Ya. Ada berbagai faktor, mungkin ada mukus yang menyumbat, ada mikroarteriostasis, kemudian juga parunya karena proses anestesi menjadi tidak bergerak dengan baik, maka disuruh latihan meniup. Nah, alatnya namanya spirometri insentif. Masih kita kerjakan ya pada orang-orang melakukan operasi, apalagi reseksi paru ya, pneumotomi itu dengan spirometri insentif. Disebut spirometri bukan untuk diukur ya, tapi dengan meniup. Jadi sekarang untuk spirometri begitu. Ya. Kalau di Jepang langsung diberikan rutin ya, Prof ya. Jadi pasca bedah biasanya udah satu set spirometri insentif diberikan kepada pasien untuk latihan pengembangan jalan napas, pengembangan paru. Kemudian Dr. Wawan Bahmid mohon izin bertanya, Prof, jika pasien dengan gambaran fototoraks emfisematus lung dan faal paru belum ada tanda-tanda obstruksi, apakah ada tempat untuk pemberian bronkodilator? Nah, bagaimana mekanismenya? Alat hati-hati ya, karena kalau orangnya kurus itu gambarnya kayak emfisema. Ya, kalau orang kurus itu karena jaringan ototnya berkurang, jadi parunya terlihat lebih lusen. Dan kalau orang kurus kan tinggi kurus itu jadi parunya lebih panjang, dia seakan-akan emfisema. Jadi selama tidak bukti bahwa dia ada obstruksi, tidak perlu diberikan bronkodilator. Tidak ya. Jadi sering kita dapatkan di foto emfisematus orangnya normal, nggak ada ya. Kita baru kan bronkodilator kalau ada obstruksi, kalau nggak ada obstruksi gimana ada gunanya bronkodilator ya. Jadi pastikan jadi untuk diagnosis emfisema harus diagnosis atau obstruksi harus dengan berdasarkan spirometri, tidak dengan fototoraks ya. Karena fototoraks ya itu tadi pada orang kurus gambarannya kelihatan lebih hitam seperti emfisema, apalagi orangnya kurus tinggi ya. Saya juga pernah di foto dulu disebut emfisema, tapi spirometri saya normal, jadi nggak perlu diberikan bronkodilator. Harus tetap lihat klinis dan dibuktikan dengan spirometri ada obstruksi. Ya, satu lagi, udem paru menjadi salah satu penyebab kelainan ventilasi berupa restriksi. Tetapi pada akut lung edem kita sering dapatkan klinis wheezing dan menandakan suatu obstruksi. Mohon penjelasannya, Prof. Ya, nah jadi gini. Kenapa ada mengi? Kan pada edem paru juga bisa cairan itu ada di dinding saluran nafas. Dan dinding saluran nafas sehingga dia menekan saluran nafasnya seakan ada penyempitan. Kita sebut namanya wheezing. Itu juga terjadi pada orang dengan gagal nafas atau gagal jantung kongestif. Gagal jantung kongestif juga. Maka dulu sebut namanya asma kardial. Kan ada bunyi mengi. Ya, sebabkan jantung. Jadi kelainan jantungnya bukan karena penyempitan bronkospasme, bukan. Tapi karena dindingnya menebal karena ada cairan, jadi dia menjadi menyempit. Jadi diberikan bronkodilator tidak akan membaik. Ya. Maka obatnya apa? Obatnya diberikan diuretik, furosemid, sehingga cairan keluar nanti menginya menghilang. Ya. Jadi apa beda antara asma kardial dengan asma bronkial? Asma bronkial penyempitan terjadi karena bronkospasme. Maka obatnya adalah bronkodilator. Sedang pada edema paru, pada congestive heart failure, jadi gagal jantung kongestif, itu yang terjadi menginya karena di dinding bronkosnya ada cairan, sehingga dinding bronkosnya menyempit. Jadi mengi juga. Jadi obatnya bukan bronkodilator, tidak ada manfaatnya bronkodilator. Obatnya adalah diberikan diuretik, sehingga cairan itu keluar, solapannya melebar, maka dia menginya menghilang. Dulu itu sebut namanya asma kardia. Sekarang istilah itu sudah tidak dikenal lagi oleh dokter-dokter yang muda.
Ya, ini waktunya sebetulnya sudah lewat, Prof. Tapi ada pertanyaan. Apa-apa, terusin Nggak aja. apa-apa ya, Prof? Nggak apa-apa. Sampai tengah malam nanti. Dari Dr. Lawrence Patiselano. Selamat malam, Prof. Semoga sehat selalu. Mohon Amin, berikan sama-sama. pencerahan mengenai cara kerja high flow nasal kanul, apa kelebihan dan kekurangannya. Pertanyaan kedua, bagaimana menilai small airway obstruksi saluran napas kecil? Oke. Kemudian yang ketiga, pasien dengan restriksi, apakah harus dilakukan pemeriksaan TLC? Oke. Yang tadi. Ya, jadi yang pertama high flow nasal kanul gini. Nah, ini nanti deh lebih lengkap pada kuliah berikutnya ya, karena nanti ada terapi oksigen. Nanti saya jelaskan lebih lengkap. Tapi pada prinsipnya high flow nasal kanul kita memberikan oksigen untuk konsentrasi tertentu. Jadi kalau kan ada hambatan ya kalau kita pakai kanula hidung kan, kanula hidung itu kan 1% naiknya 1 liter naiknya 3%, 2 liter sekian. Jadi nggak bisa dia mencapai persen yang tinggi. Paling tinggi dengan kanula hidung, walaupun kita berikan di atas 10 liter itu pasti sekitar 30%. Kalau kita butuh 60%, nggak bisa kita pakai. Pakai Venturimas juga begitu. Maka kita pakai namanya aliran cepat atau aliran cepat oksigen atau high flow oksigen ya. Dengan aliran cepat itu kita bisa mencapai konsentrasi yang tinggi tanpa kita harus memberikan seperti tadi. Jadi karena ada pakai alat tertentu. Itu. Untuk lebih jelas nanti kita bicarakan pada terapi oksigen. Satu. Yang kedua apa tadi? Menilai obstruksi saluran napas kecil. Untuk saluran napas kecil ada berapa alat untuk menilainya. Ada namanya kita pakai oscillator. Ada juga pakai closing volume. Ada juga pakai volume of isoflow. Ada berapa? Mudah-mudahan saya akan catat ya, nanti saya akan coba pada waktu tadi ada permintaan CPX, ada permintaan body placement. Mudah-mudahan pada waktu itu saya akan coba menjelaskan tentang bagaimana mengukur. Bisa juga kita pakai VEP 2575 flow of expiratory flow 2575 itu untuk menentukan saluran nafas kecil. Saya akan catat, nanti akan saya jelaskan pada kuliah yang selanjutnya ya. Jadi ada tambahan tadi ya, saluran nafas kecil, kemudian body plethysmograph dan CPX. Oke, sama high flow pada pasien dengan restriksi. Apa? Termasuk yang pasien dengan restriksi, apakah harus dilakukan pemeriksaan TLC ini nanti pada saat ya, bagusnya emang begitu. Sebab ya itu proses spirometri yang lebih canggih ya, karena kalau spirometri biasa kan kita tidak bisa mengukur volume residu. Untuk TLC atau total capacity harus ada volume residunya kan. Jadi nanti saya akan coba bagaimana cara mengukur volume residu. Dengan demikian kita bisa juga mengukur TLC. Idealnya begitu ya, kita periksa. Kalau Jepang kita periksa semua lengkap, volume residu, kapasitas residu fungsional dan TLC. Jadi kita tahu restriksinya kenapa, obstruksinya kenapa, kita tahu. Nanti saya catat, saya akan coba terangkan. Jadi berarti memang Dokter Sita minta waktu ya, ada kuliah tambahan, jadi nanti mungkin 5 kali sesi. Ya Prof, ini kan memang sudah dijadwalkan. Oke. Ya. Yang udah terjawab 4 sesi, jadi ada tambah 1 sesi lagi nanti. Iya Prof. Ini ada lagi pasien dengan bronkiektasis ditemukan dilatasi abnormal dinding saluran napas. Bagaimana peran bronkodilator? Mohon arahan dari Ya. Kurniawan. Memang pada bronkitasis tertentu itu bronkolator masih bermanfaat. Kan bronkolator bukan sebagai bronkolator juga, dia juga bisa bersifat sebagai mukoregulator ya. Kalau diberikan bronkolator yang inhalasi. Jadi kan seperti diketahui pada orang bronkitasis juga ada mukusnya kan. Jadi kalau diberikan obat-obat bronkolator kadang-kadang juga dia bisa mengencangkan mukus, maka dia juga bisa memperbaiki. Jadi boleh coba pemberian bronkolator pada orang bronkitasis, tapi pasti hasilnya tidak akan sebaik pada obstruksi karena bronkospasme atau obstruksi pada orang. Jadi mungkin seperti orang PPOK, kadang-kadang Anda memberikan perbaikan, tapi tidak sebaik pada asma. Jadi bisa saja Anda berikan bronkolator pada bronkitasis. Tapi dilihat kalau responnya nggak bagus, ya udah nggak usah teruskan. Ya, sama juga ke SOPT kan. SOPT juga kita bisa berikan bronkolator, tapi hasilnya tidak sebaik pada asma. Karena obstruksi yang terjadi itu mekanismenya berbeda. Ingat SOPT, sindroma obstruksi pasca TB. Orang-orang sudah bekas TB, kemudian ada obstruksi. Nah orang ini juga karena kita berikan bronkolator, ya, itu penelitian Dr. Azizman saat tapi hasilnya tidak sebaik pada orang yang obstruksinya karena asma. Ya, jadi dia efeknya nggak bagus. Tetap ada efek, tapi nggak sebaik orang-orang
karena obstruksi terjadi karena bronkospasme seperti pada asma. Ya, dari Dr. Dedi Herman, Prof. Ya. Perlu juga untuk pemeriksaan untuk PPDS seperti Veno, DLCO, Astograf dan lain-lain. Mungkin nanti kalau ada waktu kita bikin video ya, Prof. Ya, oke. Ya, boleh kita nanti buat jika mau ke Sulawesi boleh nanti saya ya kuliah mudah-mudahan mumpung banyak banget pasien tambahan ya. belum pakai ini, mumpung pasien belum pakai Astograf pada saat ini. Ya. Mungkin ada waktu kita bikin video ya, Prof. Ya. Oke. Ya, kemudian dari Dr. Muhammad Harbi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terima kasih banyak atas sharing ilmunya. Semoga sehat selalu. Amin. Salah satu penyebab obstruksi adalah bronkiektasis. Mohon izin bertanya, jenis kelainan yang mana yang paling menyebabkan obstruksi lebih berat antara kistik, varikos, antara wet and dry? Mohon arahan dan bimbingannya, Prof. Yang terang makin luas dia makin obstruksi. Jadi yang paling penting luasnya. Makin dia luas, makin obstruksi. Kemudian juga letaknya. Makin letaknya di saluran nafas ya di dalam bronkus dia makin lebih obstruksi. Ya, dibanding kalau dia di ujung ya itu. Yang ketiga yang wet lebih karena wet itu ada mukusnya menambah. Jadi wet lebih berat obstruksinya daripada dia wet yang kering yang di atas. Kemudian makin luas dia akan makin luas obstruksinya. Kemudian kelainannya makin dia ke arah bronkus ke arah sentral dia makin lebih berat obstruksinya dibandingkan dia makin ke arah proksimal ke arah alveol. Ya, oke. Baik, Prof. Pertanyaannya sudah selesai. Mungkin bisa kita akhiri pada hari ini kuliah Prof. Faisal minggu depan dengan topik spirometri sekalian di LCO ya, Prof? Di LCO boleh, ya. Spirometri di LCO, kemudian nanti minggu depannya lagi mengenai ada terapi oksigen, AADO2. Ya, AADO2 itu penting, Prof. Ini lagi musim COVID seperti ini. AADO2 hipoksemia. Penghitungan kebutuhan oksigen pasien dan lain-lain sebagai reminder untuk kami. Itu saja, Prof. Ada yang lain, Prof? Sementara itu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Berapa orang yang hadir, Dr. Sita? 462, Prof. Tadi. Alhamdulillah. Ya. Ini rencananya kalau jadi bagus, nanti ada videonya, nanti akan saya masukkan di YouTube. Nanti saya kasih linknya. Oke, baik, Prof. Mudah-mudahan ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih atas ininya antusiasnya juga atas pertanyaannya, makin banyak pertanyaan ya, jadi makin banyak juga membuka inspirasi buat yang lain. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dr. Sita. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sehat selalu untuk semua sama-sama di Indonesia. Ini sepertinya ada semua KPS, Prof. Ada Dr. Helmia, ada alhamdulillah. Dr. Anarima, ada Dr. Santi, saya lihat. Enggak. Di Surabaya sekarang Dr. Anang KPS-nya. Oh iya, Dr. Anang, saya lupa. Bisa foto nggak ya? Cuma saya nggak ngerti caranya foto. Oh iya, makasih banyak Dr. Santi, Dr. Ana, Dr. Helmia, Dr. Anang. Makasih banyak ya. Iya, Prof. Mohon masukan juga apa-apa gitu ya. Mohon masukan. Ini gimana caranya ya, galeri ya? Dokter Sita mau foto, Dok? Ya. Kalau masih ada orangnya, boleh difoto. Ya. Minta untuk membuka video. Oh iya. Iya, harus buka semua nih. Kita lain banget hari malam ini. Kenapa, Prof? Kayak penyiar. Ya, saya beri apa-apa ya, Dok. Ada 12 halaman, Dok. Ya. Oh, alhamdulillah. Aduh, ya, terima kasih, Dok. Makasih banyak ya. Nanti dikirim ke ini, kirim kemana ya? Oh, kirim ke ini aja. Bentar. Kolegium. Ini foto dulu, Prof. Ya. 1, 2. Ini dari mana-mana nih, Prof. Dari Aceh sampai Kendari. Alhamdulillah. Kendari siapa? Yusuf? Ya, ada Dokter Sarifudin nih. Sarifudin. 1, 2, 3.
Halaman berikutnya, halaman kedua. 1, 2, 3. Ini yang lagi foto namanya siapa ya? Reski saya, Prof. Oke, Prof. Reski, Ya, Prof. minta video yang pertama dong. Ya, Prof. Nanti saya kirimkan, Prof. Oh ya, ya. Ya. Yes. Ya. Makasih ya, Reski. Sama-sama, Prof. 1, Reski, 2, 3. Reski di Malang ya? Ya, Prof. Di Oke. Malang, Prof. Ya. Yang halaman keempat masih belum buka video. Tolong dibuka videonya. Ya, 1, 2, 3. Halaman kelima. Oh, ini sampai Inggris, Prof. Oh, Ada dokter Ogi. Saudi nih. Ogi, Iya. Saudi. Makasih, Ogi. Aduh, alhamdulillah. Harusnya Jepang Wira juga ya. Wira kasih tahu tuh Jepang. Iya, iya, iya. 1, 2, 3. Sudah selesai, Prof. Sudah tidak ada yang buka video lagi. Iya, nggak apa-apa. Makasih banyak. Ya, terima kasih. Yang kedua ini juga direkam ya, Reski ya? Ya, Prof. Selalu tolong dua-duanya ya. Ya, Prof. Baik, Prof. Punya alamat itu saya kan ya? Ada, Prof. Ada. Saya WA, Prof. Ada. Oh ya, tolong Reski. Makasih banyak. Ya, terima kasih, Prof. Sehat selalu ya. Salam buat teman-teman di Malang. Makasih banyak atas bantuannya. Ya, Prof. Sehat selalu, Prof. Prof. Faisal. Ya, semua selalu ya. Sita, Dr. Rizky. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Makasih banyak. Assalamualaikum, Dr. Sita. Makasih banyak. Salam katu, Prof. Ya. Izin, Prof. Ya, izin ya. Makasih. Ya, terima kasih, Prof.